Sultan kaya raya pura-pura jadi gelandangan demi mendapatkan istri yang tak matre. Di balik kemegahan istana yang menjulang tinggi, di lantai emas yang berkilau, dan di taman yang dipenuhi bunga eksotis dari seluruh penjuru negeri, Sultan Raffi hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan. Orang-orang melihatnya sebagai pria yang sempurna, kaya, berkuasa, dan dihormati semua orang. Namun di balik senyum dan jas mewahnya, hati Sultan Raffi terasa kosong. Setiap hari, para bangsawan dan wanita cantik berdatangan, membawa hadiah dan pujian. Tapi tidak satu pun dari mereka yang benar-benar mengenalnya. Semua terpesona oleh mahkota yang menghiasi kepalanya, bukan oleh hatinya. Bahkan di meja makan, di ruang pertemuan, hingga di pesta-pesta mewah, kesepian selalu menyelimuti dirinya seperti bayangan yang tak bisa hilang. Suatu malam, ketika bulan menggantung di langit seperti lentera perak, Sultan Raffi duduk sendirian di balkon istana. Angin malam menyapu wajahnya, membawa aroma bunga dan cahaya kota yang jauh di bawah. Apa artinya semua ini? Gumamnya pelan. Harta, tahta, kemewahan, tapi tidak ada cinta sejati. Apakah aku hanya dihargai karena apa yang kumiliki? Pikiran itu terus menghantui. Raffi ingin menemukan seorang wanita yang mencintainya bukan karena emas atau permata, melainkan karena hatinya. Namun, bagaimana mungkin ia bisa mengetahuinya di dunia yang penuh kepalsuan ini? Keesokan harinya, ia membuat keputusan yang mengejutkan para penasihatnya. Tanpa pengawal, tanpa kemewahan, ia meninggalkan istana. Pakaian mewahnya diganti dengan pakaian lusuh. Ia menutup identitasnya, menyembunyikan mahkota dan cincin yang selalu menandai statusnya. Sultan Raffi akan memulai sebuah perjalanan baru, perjalanan menuju kesederhanaan dan ketulusan hati. Di jalanan kota, ia merasakan dingin yang menusuk, lapar yang nyata, dan tatapan orang-orang yang tidak mengenalannya. Disinilah hidupnya akan benar-benar berubah. Disinilah ia akan belajar bahwa kekayaan dunia tidak pernah bisa membeli cinta sejati. Dan disinilah, mungkin, ia akan menemukan wanita yang mencintainya karena dirinya, bukan karena harta. Pagi itu, matahari baru saja menembus cakrawala ketika Sultan Raffi melangkah keluar dari gerbang istana. Jalanan kota ramai dengan pedagang, penjual asongan, dan orang-orang yang bergegas memulai aktivitas sehari-hari. Bau roti yang dipanggang, aroma ikan dari pasar, dan debu yang beterbangan menyambutnya dengan keras. Semua berbeda jauh dari kenyamanan istana yang harum dan bersih. Langkah pertamanya terasa berat. Sepatu yang dulunya terbuat dari kulit halus kini diganti dengan sandal usang yang menimbulkan rasa nyeri di kaki. Pakaian lusuh yang ia kenakan membuatnya merasa rentan. Hampir tak terlihat di tengah keramaian kota. Setiap tatapan orang asing terasa menembus, menyingkap kelemahan dan ketidakberdayanya. Hari pertama berjalan lambat. Ia mencoba duduk di bangku taman untuk beristirahat. Tetapi orang-orang hanya menatapnya dengan curiga atau menghindar. Raffi menyadari bahwa ia tak lagi memiliki kekuasaan untuk mengendalikan situasi. Tidak ada pengawal, tidak ada uang untuk membayar hormat, hanya dirinya sendiri yang harus bertahan. Makanan menjadi masalah terbesar. Perutnya yang selalu kenyang di istana kini keroncongan setiap beberapa jam. Ia belajar mencari sisa roti di pasar. Kadang harus menahan lapar karena tak menemukan apa-apa. Raffi merasakan bagaimana rasanya bergantung pada kebaikan orang asing. Sebuah pengalaman yang tak pernah ia alami sebelumnya. Ia mulai memahami bahwa banyak orang hidup dari hari ke hari, tanpa jaminan esok yang pasti. Di tengah perjuangannya, Raffi menemukan sisi lain kota yang tak pernah ia lihat dari istana. Anak-anak bermain di jalanan berdebu dengan tawa yang polos. Penjual kecil berjuang keras menjajakan dagangan dengan senyum meski untung sedikit. Orang-orang yang terlihat lelah dan lapar tetap saling membantu. Raffi menyadari, kesederhanaan dan ketulusan hati orang-orang biasa jauh lebih kuat daripada kemewahan dan pujian yang selama ini ia miliki. Namun tidak semua pengalaman indah. Malam pertama di jalanan terasa seperti hukuman. Ia tidur di bawah jembatan,
dengan dingin yang menusuk tulang dan suara angin yang menderu. Tikus-tikus kecil berlarian di sekitarnya, dan suara kota yang semula terdengar hidup kini terasa menyeramkan. Raffi merasakan ketakutan yang sama sekali asing baginya, ketakutan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tidak memiliki perlindungan. Di hari-hari berikutnya, Raffi mulai belajar bekerja untuk bertahan hidup. Ia membantu seorang pedagang kayu, membersihkan area pasar, dan melakukan pekerjaan kecil lainnya demi sesuap makanan. Tubuhnya yang dulunya dimanjakan oleh pelayan istana kini kaku dan pegal. Namun setiap tetes keringat memberinya pelajaran baru, rasa syukur, kesabaran, dan arti perjuangan sejati. Di malam-malam sepi, ia duduk sendiri, memandangi bintang di langit. Harta tidak membuat hidup ini lebih berarti. Kekuasaan tidak membuat hati lebih tenang. Mungkin cinta sejati hanya bisa ditemukan dengan hati yang tulus, bukan dengan status. Gumamnya sambil menunduk, menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar mencari cinta, tetapi juga menemukan dirinya sendiri. Hari demi hari, Sultan Raffi semakin terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia belajar bahwa kesederhanaan bukanlah penderitaan semata, tapi juga pelajaran tentang ketulusan, empati, dan keberanian. Ia mulai memahami bahwa cinta sejati, cinta yang ia cari, hanya bisa datang ketika ia sepenuhnya menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng atau mahkota. Namun, di tengah segala tantangan dan perjuangan, takdir masih menyimpan kejutan. Sebuah pertemuan penting akan segera datang, yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa minggu telah berlalu sejak Sultan Raffi meninggalkan istana. Tubuhnya yang semula halus dan dimanja kini kaku dan terbiasa dengan kehidupan keras di jalanan. Namun, meski semakin kuat secara fisik, hatinya masih sering terguncang oleh kenyataan baru yang ia hadapi setiap hari. Suatu sore, di pasar yang ramai, Raffi bertemu dengan sekelompok anak jalanan yang sedang berkelahi memperebutkan makanan. Ia menyaksikan tanpa bisa ikut campur, meski hatinya sakit melihat mereka saling menampar dan menendang demi sepotong roti. Baru kali ini ia memahami, bukan sekadar teori, bahwa hidup bisa begitu kejam bagi mereka yang tidak memiliki perlindungan. Ia ingin menolong, tapi uang dan kekuasaannya tak ada. Semua yang bisa ia lakukan hanyalah memberanikan diri untuk mendekat dan mencoba menengahi dengan kata-kata sederhana. Berhenti. Jangan saling menyakiti. Mungkin kita bisa berbagi. Anak-anak itu menatapnya dengan curiga. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi sedikit demi sedikit mereka mulai mendengarkan. Raffi merasakan kegembiraan kecil saat melihat senyum tipis muncul di wajah mereka. Ia menyadari, bahkan dalam ketiadaan harta, kebaikan hati bisa menjadi jembatan untuk meraih kepercayaan dan rasa hormat. Hari-hari berikutnya, Raffi mulai membangun hubungan dengan orang-orang jalanan lain. Ia belajar mendengar cerita mereka, kisah tentang kehilangan, perjuangan, dan impian sederhana yang hampir mustahil tercapai. Seorang pengemis tua bercerita tentang istrinya yang telah lama meninggalkan dirinya hidup sebatang kara. Seorang pemuda yang menjadi pengamen di sudut jalan menceritakan bagaimana ia harus bekerja keras demi adik-adiknya. Setiap kisah menorehkan sesuatu di hati Raffi. Ia merasakan campuran kesedihan, rasa hormat, dan kekaguman. Selama ini, ia hidup dalam dunia yang indah tapi palsu. Sekarang, ia melihat kejujuran manusia yang tak ternilai. Kesadaran itu perlahan mengubahnya, bukan hanya sebagai seorang sultan yang menyamar, tapi sebagai manusia yang belajar menghargai hidup dari sisi yang paling sederhana. Namun, tak semua pelajaran datang tanpa harga. Suatu malam, Raffi menghadapi kenyataan yang pahit. Saat mencari tempat berteduh di sebuah gang sempit, ia disapa dengan kasar oleh sekelompok pemuda yang menganggapnya sebagai pengganggu. Mereka menuntut makanan dan uang, dan ketika Raffi tak bisa memberikannya, ia diusir dengan dorongan dan makian. Tubuhnya yang lelah terasa seperti ditekan oleh dunia. Hatinya tersayat oleh ketidakadilan yang ia saksikan setiap hari. Di saat itulah Raffi menyadari satu hal penting. Menjadi baik hati dan tulus tidak selalu membuat hidup mudah.
Kadang, kebaikan diuji oleh kekejaman dunia nyata. Tapi justru disinilah letak kekuatan sejati, tetap menjaga hati, meski dunia menuntut keras dan kejam. Di tengah malam yang sunyi, sambil duduk di pinggir jalan menatap bintang, Raffi menulis dalam hati. Harta dan kekuasaan bisa hilang, tapi ketulusan hati adalah satu-satunya hal yang tidak bisa direnggut oleh dunia. Jika aku ingin menemukan cinta sejati, aku harus belajar tidak hanya memberi, tapi juga bertahan. Belajar untuk tetap menjadi diriku sendiri, walau diuji oleh kerasnya kehidupan. Hari-hari pun terus berjalan. Raffi semakin memahami bahwa dunia tidak hitam dan putih, dan kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk hadiah atau pujian. Kadang, kebaikan terlihat dalam senyum tipis seorang anak, dalam rasa hormat seorang tetangga jalanan, atau bahkan dalam keberanian untuk menghadapi ancaman tanpa mengeluh. Perjalanan Sultan Raffi belum selesai. Masih banyak hal yang harus ia pelajari. Masih banyak hati yang harus ia sentuh. Masih banyak ujian yang harus ia hadapi. Dan di suatu titik, takdir akan menuntunnya untuk bertemu dengan seseorang yang akan mengubah semuanya. Hari-hari berlalu, dan Sultan Raffi semakin tenggelam dalam kehidupan barunya. Awalnya, semua terasa asing dan menakutkan, dari dinginnya malam hingga lapar yang tak terduga. Namun kini, ia mulai menemukan ritme baru dalam kerasnya kehidupan jalanan. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar. Udara dingin menusuk tulang, tapi ia belajar untuk tidak mengeluh. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke pasar atau ke ganggang sempit yang menjadi tempatnya bertahan hidup. Ia belajar bagaimana mengamati lingkungan, membaca gerak-gerik orang, dan bahkan memprediksi bahaya sebelum muncul. Perlahan, Raffi memahami bahwa menjadi gelandangan bukan sekadar berpura-pura miskin. Itu adalah seni bertahan hidup dengan pikiran, hati, dan insting. Raffi mulai berinteraksi lebih banyak dengan orang-orang yang sebelumnya hanya ia saksikan dari kejauhan. Ia membantu pedagang kecil memanggul barang, menolong anak-anak menyeberang jalan, bahkan berbagi makanan seadanya dengan orang-orang yang kelaparan. Semakin sering ia melakukan hal-hal kecil ini, semakin ia merasakan rasa hormat dan kepercayaan dari mereka. Namun tidak semuanya berjalan mulus. Raffi harus menghadapi ejekan dan curiga dari orang-orang yang belum mengenalnya. Seringkali ia diberhentikan karena dianggap pengemis biasa yang mencoba memanfaatkan kebaikan hati mereka. Kadang, perasaan frustrasi muncul, tapi ia menahan diri dan belajar untuk bersabar. Ia tahu bahwa untuk benar-benar memahami kehidupan sederhana, ia harus menahan ego dan kebiasaan mewah yang selama ini menemaninya. Di malam hari, ketika kota mulai sunyi, Raffi duduk di atas tumpukan kardus, merenung. Ia menulis catatan di pikirannya sendiri tentang pelajaran hari itu. Kesederhanaan mengajarkan rasa syukur. Ketulusan hati lebih berharga daripada emas. Keberanian tidak hanya ada dalam medan perang, tapi juga saat menghadapi kenyataan keras hidup tanpa perlindungan. Raffi juga mulai menyadari sisi lain dari penyamarannya. Menjadi gelandangan bukan hanya tentang menyamar, tapi tentang merasakan kehidupan dari perspektif yang benar-benar berbeda. Ia belajar bahwa setiap senyum yang tulus, setiap bantuan kecil, dan setiap doa yang dipanjatkan orang-orang jalanan memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada kemewahan istana yang selama ini ia kenal. Seiring waktu, peran yang ia mainkan bukan lagi sekadar topeng. Raffi mulai merasakan ikatan emosional dengan dunia baru ini. Ia belajar menghargai kebebasan kecil, duduk di bangku taman tanpa pengawal, mencicipi makanan seadanya, dan menyaksikan kehidupan sehari-hari orang biasa tanpa gangguan protokol atau kepalsuan istana. Namun, dalam ketenangan itu, sebuah rasa ingin tahu muncul dalam dirinya. Siapa yang akan ia temui di dunia ini yang bisa mencintainya bukan karena harta, bukan karena gelar, tapi karena dirinya sendiri? Pertanyaan itu terus mengusik pikirannya, menyalakan api harapan yang selama ini padam di dalam hati Raffi. Dan meski ia belum tahu, takdir perlahan-lahan sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengubah segalanya.
seorang wanita yang akan membuatnya belajar bahwa cinta sejati lahir dari ketulusan hati, bukan dari emas atau kemewahan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Sultan Raffi memulai kehidupan barunya sebagai gelandangan. Tubuhnya kini terbiasa dengan kerasnya jalanan, tapi hatinya terus diuji oleh kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Suatu hari, ketika ia sedang membantu seorang pedagang kecil mengangkat keranjang sayur ke gerobak, sekelompok pemuda pengganggu muncul. Mereka menuntut uang, menertawakan Raffi yang tampak lemah dan tak berdaya. Tubuhnya yang terbiasa kemewahan kini harus menghadapi intimidasi nyata. Raffi mencoba menghindar, tapi salah satu pemuda mendorongnya hingga hampir terjatuh ke jalan yang ramai. "Ini nyata," bisiknya dalam hati. "Hidup keras ini tidak bisa dipelajari dalam sehari, atau bahkan sebulan. Kesederhanaan memiliki harga." Raffi segera menyadari bahwa menjadi baik hati tidak selalu membuatnya aman. Ia mulai belajar membaca situasi, memahami kapan harus menahan diri, kapan harus berbicara, dan kapan harus bersikap tegas. Setiap pertemuan dengan orang-orang jalanan adalah ujian. Tidak semua orang ramah, tidak semua orang tulus. Tapi setiap pengalaman menanamkan ketabahan dalam dirinya. Hari-hari berikutnya, Raffi mulai memperluas lingkaran interaksinya. Ia berbicara dengan pengemis, pedagang, tukang ojek, dan anak-anak jalanan. Ia belajar kisah hidup mereka, kisah tentang kehilangan, pengkhianatan, perjuangan, dan harapan kecil yang terus dijaga meski dunia terasa kejam. Dari cerita mereka, Raffi menemukan bahwa ketulusan hati seringkali lebih kuat daripada emas atau kemewahan. Namun, ujian terbesar datang dari dalam dirinya sendiri. Ia merindukan istana, pelayan, dan kemewahan yang dulu ia anggap biasa. Kadang, rasa lelah dan frustasi muncul, membuatnya mempertanyakan keputusan besar yang telah ia ambil. Apakah benar ia meninggalkan segalanya untuk menemukan cinta sejati? Apakah ada wanita yang akan mencintainya bukan karena gelarnya, tapi karena hatinya? Di malam hari, ketika hujan turun perlahan, Raffi duduk di pinggir jalan, menatap genangan air yang memantulkan cahaya lampu. Ia merasakan dingin yang menusuk tulang, tapi juga damai yang aneh. Kehidupan sederhana ini, dengan segala kesulitan dan perjuangannya, mengajarkannya tentang kesabaran, ketulusan, dan keberanian. Ia sadar bahwa untuk menemukan cinta sejati, ia harus sepenuhnya menjadi dirinya sendiri, tanpa mahkota, tanpa harta, tanpa gelar. Di tengah refleksi itu, Raffi mulai menyusun rencana kecil. Ia ingin lebih memahami dunia ini, bukan hanya sebagai penyamar, tapi sebagai bagian dari kehidupan orang-orang biasa. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa hidup sederhana, bisa bertahan, dan bisa menjadi pribadi yang dicintai bukan karena kekayaan, tapi karena hatinya. Meski perjalanannya masih panjang, satu hal jelas di benaknya. Takdir sedang menyiapkan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Seorang wanita yang tulus, yang akan menguji hatinya, dan yang akan membuatnya belajar bahwa cinta sejati lahir dari ketulusan, keberanian, dan kesederhanaan hati. Raffi tersenyum dalam hati, meski basah oleh hujan. Ia siap menghadapi apapun, karena ia tahu, ujian ini hanya permulaan. Dan setiap langkah, setiap tetes hujan, setiap malam dingin, semakin mendekatkannya pada pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, kota tampak lebih hidup dari biasanya. Pedagang di pasar berseru menawarkan barang dagangan. Aroma rempah dan roti panggang menguar di udara, dan tawa anak-anak terdengar di sudut-sudut jalan sempit. Sultan Raffi, yang kini telah terbiasa dengan kerasnya jalanan, berjalan pelan sambil membawa kantong kecil berisi sayur dan roti seadanya yang ia peroleh dari bekerja di pasar pagi tadi. Raffi sedang menuju gang sempit di belakang pasar, tempat yang biasanya ia gunakan untuk beristirahat dan merenung. Namun hari itu, sesuatu berbeda. Ia melihat seorang wanita yang sedang duduk di pinggir jalan. Wajahnya tersipu-sipu saat membantu seorang anak kecil yang jatuh. Tanpa sadar, Raffi memperhatikan setiap gerakannya,
Cara ia menatap anak itu dengan lembut, cara tangannya menolong tanpa ragu, dan senyum kecil yang muncul begitu tulus. Ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatian Raffi. Bukan kecantikan fisiknya semata. Meskipun wanita itu memang menarik, tapi aura ketulusan yang terpancar dari hatinya. Raffi merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keinginan untuk mendekat, tetapi juga ketakutan akan identitasnya. Ia harus tetap menyamar. Rahasia tentang siapa dirinya tidak boleh terbongkar terlalu cepat. Ia duduk di bangku dekat situ, memperhatikan wanita itu dari jarak aman. Beberapa anak kecil berlari melewati mereka, tertawa, dan wanita itu tertawa bersama mereka. Raffi tersenyum dalam hati. Selama ini, ia hanya bisa melihat dunia dari sisi gelap jalanan, tapi wanita ini, tanpa sadar, membawa cahaya kecil ke tempat yang keras dan penuh perjuangan. Beberapa menit berlalu, dan seorang pengemis tua mendekat, meminta sedikit makanan. Wanita itu tanpa ragu memberikan roti yang dibawanya, meskipun hanya cukup untuk dirinya sendiri. Raffi menatapnya. Kagum. Inilah hati yang tulus, pikirnya. Bukan tentang memberi karena harus, tapi karena ingin. Namun, tak lama kemudian, seorang pemuda pemarah muncul, mencoba merebut roti dari tangan wanita itu. Raffi tanpa sadar bangkit, mendekat, dan berkata dengan suara tegas, "Jangan lakukan itu." Pemuda itu terkejut melihat Raffi, penampilannya yang lusuh dan tatapan penuh keberanian. Ia akhirnya pergi, meninggalkan wanita itu dan anak-anak yang ia bantu. Wanita itu menatap Raffi dengan mata terkejut dan sedikit waspada. "Terima kasih. Saya tidak tahu harus berkata apa," katanya pelan. Raffi mengangguk, menunduk, dan berkata singkat, "Hati-hati di jalanan ini. Tidak semua orang sebaik yang terlihat." Mereka duduk bersama beberapa saat, diam tapi nyaman. Raffi merasa sesuatu yang hangat mengalir dalam hatinya. Rasa kagum yang belum pernah ia alami, disertai rasa penasaran yang semakin membesar. Siapa wanita ini? Bagaimana ia bisa begitu tulus? Bahkan di dunia yang keras dan penuh tipu daya seperti jalanan ini? Seiring matahari mulai condong ke barat, wanita itu berdiri, menatap Raffi sekali lagi dengan senyum tipis yang misterius. "Aku harus pergi sekarang, tapi terima kasih. Aku jarang bertemu orang yang berani melawan ketidakadilan seperti itu," katanya. Raffi hanya mengangguk, menahan diri untuk tidak mengungkapkan siapa dirinya. Di dalam hati, ia tahu bahwa pertemuan singkat ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang kuat dan tulus dalam diri wanita itu, sesuatu yang bisa membuatnya belajar lebih banyak tentang cinta sejati, tentang kejujuran hati, dan tentang kehidupan yang sesungguhnya. Ketika wanita itu pergi, Raffi duduk kembali, menatap jalan yang baru saja ia lalui. Hatinya berdebar, tetapi ia tersenyum dalam diam. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya sebagai gelandangan, meskipun keras, akhirnya mulai membawa buah, pelajaran tentang kebaikan, ketulusan, dan, tanpa ia sadari, sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di malam hari, sambil duduk di sudut gang yang gelap, Raffi menulis dalam pikirannya sendiri. "Orang ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku harus belajar lebih banyak, bukan hanya tentangnya, tapi juga tentang diriku. Cinta sejati tidak bisa dipaksa, dan ketulusan hati adalah kunci yang selama ini hilang dalam hidupku." Malam itu, Raffi tertidur di atas kardusnya, dengan perasaan campur aduk, kagum, penasaran, dan harapan yang tumbuh perlahan. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru permulaan, dan dunia sederhana ini, meskipun keras, kini terasa lebih hidup karena satu pertemuan kecil yang begitu berkesan. Beberapa hari setelah pertemuan singkat itu, Sultan Raffi terus memikirkan wanita yang ia temui di pasar. Ia bahkan berjalan di sekitar pasar dengan harapan melihatnya lagi, meski hatinya tahu bahwa ini bukanlah soal mencari wanita, tapi tentang memahami ketulusan hati yang jarang ia temui. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga, Raffi melihat sosok wanita itu lagi.
Kali ini, ia sedang membantu seorang pedagang tua mengatur dagangan sayur yang hampir jatuh. Tangan wanita itu bergerak cekatan. Wajahnya tetap tersenyum meski tubuhnya terlihat lelah. Raffi menarik napas pelan, menenangkan diri. Ia berjalan mendekat, namun tetap menjaga jarak. Wanita itu menatapnya sekilas, seolah mengingat pertemuan sebelumnya, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. "Lagi-lagi kau di sini," kata Raffi pelan, mencoba memulai percakapan. Suaranya lembut, tapi penuh rasa ingin tahu. Wanita itu menoleh, sedikit terkejut. "Oh, ya, aku sering membantu orang di pasar ini. Tidak semua orang beruntung seperti pedagang besar atau pelanggan kaya," jawabnya, tersenyum tipis. Ada nada rendah hati dan ketulusan dalam suaranya yang membuat Raffi merasa hangat di hatinya. Mereka duduk di bangku dekat pasar, dan untuk pertama kalinya, percakapan mereka mengalir lebih lama. Raffi mendengar tentang kehidupan wanita itu, bagaimana ia sejak kecil belajar mandiri, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan menjaga adik-adiknya yang lebih muda. Ceritanya sederhana, tapi setiap kata terasa tulus dan membentuk gambaran seseorang yang kuat namun penuh empati. Raffi mencoba menahan dirinya untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya. Ia masih memakai pakaian lusuhnya, rambutnya sedikit berantakan, dan tubuhnya yang kurus akibat hidup di jalanan belum menunjukkan tanda-tanda kemewahan. Ia ingin wanita ini mengenalnya sebagai dirinya yang sebenarnya, bukan sebagai seorang sultan. Seiring percakapan berjalan, mereka mulai tertawa bersama. Sesekali Raffi menunjukkan sisi konyolnya, tentang cara ia mencoba menyeberangi jalan yang ramai atau usaha pertama kali membuat makanan seadanya sendiri. Wanita itu tertawa, dan tawa itu terdengar seperti musik bagi telinga Raffi. Ia menyadari betapa jarangnya ia merasakan kebahagiaan yang tulus seperti ini. Namun, tidak semuanya mulus. Raffi juga mulai menyadari bahwa hidup sederhana tetap penuh tantangan. Beberapa anak jalanan meminta bantuannya. Seorang pengemis menunggu sedikit makanan, dan seorang pedagang lain menegur karena Raffi secara tidak sengaja menghalangi jalannya. Ia belajar menyeimbangkan ketulusan hati dengan kewaspadaan, agar interaksinya dengan wanita itu tidak terganggu tapi tetap membantu orang lain. Di akhir sore, wanita itu berdiri, membawa beberapa kantong sayur. "Aku harus pergi sekarang, tapi senang bisa bicara denganmu. Tidak banyak orang yang mau mendengarkan cerita orang lain di pasar ini," katanya. Raffi menatapnya, merasa campur aduk antara kagum dan rindu. "Aku juga senang. Sampai jumpa lagi," jawabnya, menahan diri untuk tidak menunjukkan perasaan yang terlalu dalam. Saat wanita itu pergi, Raffi duduk kembali, memandang arah yang ia lalui. Hatinya berdetak cepat, tetapi ia tersenyum. Ia sadar bahwa interaksi kecil ini, meski sederhana, telah menanamkan benih perasaan dan rasa kagum yang kuat. Ia mulai memahami bahwa cinta sejati bukan hanya soal pertemuan pertama, tapi tentang membangun hubungan perlahan dengan ketulusan hati, kesabaran, dan empati. Malam itu, ketika Raffi kembali ke tempat tidurnya di gang sempit, ia menulis dalam hatinya. Dia berbeda. Tidak hanya cantik, tapi hatinya tulus. Dan aku harus terus belajar menjadi orang yang pantas untuk dicintai, bukan karena harta atau status, tapi karena hatiku sendiri. Perjalanan ini baru permulaan, dan aku harus siap untuk setiap tantangan yang akan datang. Raffi menutup matanya dengan perasaan campur aduk, kagum, penasaran, dan sedikit gugup. Ia tahu, takdir perlahan sedang menuntunnya untuk menemukan cinta sejati. Dan setiap langkah, setiap percakapan sederhana, semakin mendekatkannya pada hari di mana ia akan mengungkapkan dirinya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, Sultan Raffi semakin sering bertemu dengan wanita itu di pasar. Setiap pertemuan terasa alami, seakan dunia mereka sendiri ada di antara tumpukan sayur, aroma rempah, dan hiruk-pikuk pedagang. Raffi mulai menyadari bahwa hubungannya dengan wanita itu bukan sekadar kebetulan. Ada rasa nyaman dan tenang yang muncul saat mereka berbicara.
Suatu sore, ketika hujan gerimis mulai turun, wanita itu terlihat kebingungan menutupi dagangan pedagang dengan terpal tipis. Raffi segera menghampirinya dan menawarkan bantuan. "Biarkan aku membantu. Kau tidak bisa basah-basahan sendirian," katanya sambil menahan diri agar suaranya terdengar tenang dan bersahabat. Wanita itu tersenyum, sedikit terkejut, tapi menerima bantuan itu. "Terima kasih. Biasanya aku harus menanganinya sendiri," jawabnya. Ada kehangatan dalam tatapannya yang membuat Raffi merasa hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat mereka bersama-sama menutupi dagangan dan memastikan sayuran tidak rusak oleh hujan, percakapan mereka mengalir tanpa henti. Raffi mendengar lebih banyak tentang kehidupan wanita itu, tentang keluarganya, tentang impian sederhana yang ingin ia capai, dan tentang bagaimana ia selalu berusaha menolong orang lain meski hidupnya sendiri tidak mudah. Raffi pun mulai berbagi hal-hal kecil tentang dirinya, tentang masa kecil, tentang pelajaran yang ia pelajari dari kehidupan, tanpa menyinggung kekayaannya. Ia sengaja memilih kata-kata yang sederhana, tulus, dan mudah dimengerti. Ia ingin wanita itu mengenalnya bukan sebagai seorang sultan, tapi sebagai teman, sebagai seseorang yang benar-benar peduli. Hari itu, hujan semakin deras, tapi mereka tetap berteduh di bawah terpal pedagang. Raffi melihat bagaimana wanita itu tetap ceria meski basah dan lelah. "Aku kagum padamu," bisiknya dalam hati. "Kau kuat, tulus, dan tidak mudah putus asa. Ini yang selama ini aku cari, tapi tidak pernah aku temukan di istana." Saat hujan reda, wanita itu menatap Raffi dan berkata, "Kau berbeda dari orang-orang yang biasa kutemui. Ada sesuatu yang membuatku merasa nyaman saat bicara denganmu." Raffi tersenyum samar. Kata-katanya sederhana, tapi bagi Raffi, itu adalah pengakuan kecil yang berarti banyak. Ia sadar bahwa ketulusan dan perhatian kecil adalah jembatan untuk membangun kepercayaan. Ia juga mulai merasakan konflik batin yang semakin nyata. Semakin dekat dengan wanita itu, semakin sulit baginya untuk tetap menyembunyikan identitas asli sebagai sultan. Hari demi hari, persahabatan mereka tumbuh. Mereka berbagi tawa, cerita, dan bahkan kekhawatiran tentang kehidupan. Raffi belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang pertemuan dramatis atau kejutan besar, tapi tentang rasa saling percaya, menghargai, dan peduli pada satu sama lain. Malam itu, ketika Raffi kembali ke tempat tidurnya di gang sempit, ia menulis dalam hati, "Dia bukan hanya wanita yang tulus, tapi juga cermin bagi diriku sendiri. Ia mengajarkanku untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih manusiawi. Aku harus terus bertahan dalam penyamaran ini, tapi aku juga harus siap saat waktunya tiba untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya." Raffi menutup matanya dengan perasaan campur aduk. Kagum, bahagia, tapi juga gelisah. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan setiap langkah, setiap percakapan, membawa mereka lebih dekat pada hari ketika rahasia akan terungkap, dan cinta sejati akan diuji. Beberapa minggu setelah hujan sore itu, Raffi dan wanita itu, yang kini sering ia temui tanpa menyadari namanya, mulai membangun rutinitas kecil. Mereka bertemu di pasar, saling membantu pedagang, atau sekadar duduk di bangku dekat pasar berbagi cerita. Raffi menyadari bahwa kedekatan ini bukan sekadar kebetulan. Ia mulai merasakan kenyamanan dan ketenangan yang jarang ia alami sebelumnya. Suatu hari, ketika Raffi membantu seorang pedagang menata keranjang buah, seorang anak kecil menabraknya hingga kantong sayur hampir jatuh. Raffi spontan menahan keranjang itu, tapi beberapa buah tetap berguling ke tanah. Wanita itu berlari menghampiri mereka. "Tidak apa-apa, aku bantu," katanya sambil tersenyum. Tangan mereka bersentuhan saat mereka sama-sama memunguti buah yang jatuh. Detik itu, Raffi merasakan getaran aneh di hatinya. Ia tersenyum samar, mencoba menenangkan perasaan yang semakin sulit ia kontrol. "Terima kasih, kau selalu sigap," kata Raffi, menunduk agar tidak terlihat terlalu gugup. Mereka tertawa bersama,
Tapi momen itu menanamkan kesadaran baru pada Raffi. Semakin dekat ia dengan wanita ini, semakin berat beban rahasia yang ia bawa. Ia harus menjaga penyamaran sebagai gelandangan. Tapi hatinya ingin jujur. Ia mulai merasakan ketegangan yang tak pernah ia rasakan di istana. Bagaimana bisa ia dicintai sebagai dirinya yang sebenarnya jika ia menyembunyikan segalanya? Hari-hari berikutnya, tantangan kecil terus muncul. Kadang, wanita itu menanyakan tentang masa lalu Raffi, atau tentang bagaimana ia bisa begitu tanggap dan kuat. Raffi menjawab dengan hati-hati, memilih kata-kata yang aman tapi tetap tulus, tanpa mengungkapkan kemewahan atau identitas aslinya. Suatu sore, mereka berjalan bersama di sepanjang gang sempit yang sering dilewati orang-orang jalanan. Seorang pengemis tua menatap mereka dan meminta sedikit uang. Wanita itu segera memberikan beberapa koin yang ia simpan. Raffi kagum melihat ketulusannya. Ia sadar bahwa cinta sejati bukan hanya soal perasaan antara dua orang, tapi juga tentang bagaimana mereka memperlakukan dunia di sekitar mereka. Di tengah jalan itu, Raffi menatap wajah wanita itu, yang tampak lelah tapi masih tersenyum. Hatinya bergemuruh. Aku ingin dia mengenalku sebagai diriku sendiri. Tapi aku juga tahu ini belum waktunya, pikirnya. Raffi mulai memahami bahwa cinta sejati memerlukan kesabaran, lebih dari apapun yang pernah ia pelajari di istana. Malam itu, ketika Raffi duduk di tempat tidurnya yang sederhana di gang sempit, ia menulis dalam hatinya. Setiap hari bersamamu adalah pelajaran tentang kesabaran, ketulusan, dan keberanian. Aku ingin kau mengenalku apa adanya suatu hari nanti. Tapi untuk sekarang, aku harus tetap kuat, tetap sabar, dan tetap menjadi diriku sendiri, walau tersembunyi di balik topeng ini. Raffi menutup matanya dengan perasaan campur aduk. Kagum, bahagia, tapi juga gelisah. Ia tahu bahwa perjalanan ini semakin mendekat ke titik penting, saat ia harus memutuskan apakah waktunya akan tiba untuk membuka rahasia, atau terus menjaga identitasnya demi melihat ketulusan hati wanita itu tanpa pengaruh harta atau status. Di dalam hatinya, Raffi menyadari satu hal, cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang keberanian untuk menghadapi diri sendiri, menghadapi rahasia, dan belajar menjadi pribadi yang pantas dicintai. Dan perjalanan itu baru saja memasuki fase yang lebih menantang. Beberapa minggu setelah interaksi mereka yang rutin di pasar, kedekatan Raffi dan wanita itu semakin terasa alami. Mereka saling menunggu di tempat-tempat yang sama, tertawa bersama, dan berbagi cerita tentang kehidupan yang keras tapi juga penuh warna. Bagi Raffi, setiap momen terasa seperti pelajaran, tentang kesabaran, ketulusan, dan arti cinta yang sebenarnya. Suatu sore, langit tampak gelap menandakan hujan deras akan turun. Raffi sedang membantu seorang pedagang menata sayuran ketika wanita itu berlari menghampirinya, membawa payung kecil. "Kau selalu berada di sini, kan?" tanyanya sambil tersenyum, sedikit terengah karena berlari. Raffi mengangguk. "Aku merasa tempat ini lebih hidup saat kau ada," jawabnya, mencoba menenangkan perasaannya agar tidak terlalu jelas. Mereka berjalan bersama di sepanjang gang sempit, berbagi payung, dan menjaga dagangan pedagang agar tidak basah. Saat hujan semakin deras, Raffi menatap wajah wanita itu dan menyadari satu hal yang membuat hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia benar-benar peduli padanya, bukan karena kecantikan fisiknya, tapi karena ketulusan hati yang terpancar dari setiap kata, setiap tindakan. Namun, ketegangan emosional Raffi semakin meningkat. Semakin ia dekat dengan wanita itu, semakin berat beban rahasianya. Ia ingin ia mengenalnya sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai gelandangan, bukan sebagai seorang sultan, tetapi takut jika waktunya terlalu cepat, semua akan hancur. Raffi merasa seperti berada di tepi jurang antara cinta dan rahasia yang harus dijaga. Hujan berhenti, tetapi udara masih lembab dan dingin. Wanita itu menggigil sedikit. Raffi tanpa ragu melepas jaket lusuhnya dan memberikannya padanya. "Kenakan ini, kau pasti kedinginan," katanya dengan lembut. Wanita itu menatapnya,
sedikit terkejut, lalu tersenyum. Terima kasih. Kau selalu memperhatikan orang lain, ya? Raffi tersenyum samar. Aku hanya belajar dari kehidupan. Dari orang-orang yang aku temui di jalanan ini. Mereka mengajarkanku banyak hal tentang ketulusan dan keberanian. Momen itu begitu sederhana, namun bagi Raffi, terasa begitu kuat. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang kata-kata manis atau hadiah mahal, tapi tentang perhatian, pengertian, dan kepercayaan yang tumbuh perlahan. Hari-hari berikutnya, mereka menghadapi ujian kecil bersama. Saat membantu pedagang menyusun barang, mereka bertemu anak-anak jalanan yang memerlukan bantuan. Mereka bekerja sama, berbagi makanan seadanya, dan memastikan semua orang aman. Raffi kagum pada bagaimana wanita itu tetap ceria, tulus, dan penuh empati, meski hidupnya sendiri tidak mudah. Malam itu, ketika Raffi kembali ke tempat tidurnya yang sederhana, ia menulis dalam hatinya. Setiap hari bersamamu adalah pelajaran tentang ketulusan, keberanian, dan cinta sejati. Aku ingin kau mengenalku suatu hari nanti, bukan karena kemewahan, tapi karena hatiku sendiri. Tapi untuk sekarang, aku harus sabar dan tetap menjaga rahasiaku. Raffi menutup matanya, tersenyum tipis, sekaligus merasa gelisah. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Ada tantangan dan ujian yang menunggu, dan setiap langkah membawa mereka semakin dekat pada hari ketika rahasia akan terbongkar dan cinta sejati akan diuji. Di dalam hati Raffi, satu hal jelas. Untuk menemukan cinta sejati, ia harus belajar menjadi dirinya sendiri, tidak hanya sebagai seorang sultan, tetapi sebagai seseorang yang tulus, sabar, dan siap dicintai apa adanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Raffi mulai menyamar sebagai gelandangan. Kehidupannya yang dulu penuh kemewahan kini diganti dengan kerasnya jalanan, hujan, dingin malam, dan perjuangan sehari-hari. Namun, yang paling menantang dari semuanya bukanlah rasa lapar atau rasa sakit fisik, melainkan dilema yang terus menghantui hatinya. Bagaimana bisa ia mencintai Laila, sementara identitas aslinya masih tersembunyi? Setiap kali mereka bertemu, Raffi merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Laila, wanita yang kini selalu hadir di pikirannya, tertawa dengan tulus, peduli pada orang lain, dan menunjukkan ketulusan yang menenangkan hati Raffi. Tetapi setiap senyum dan tawa itu juga membuatnya cemas. Bagaimana jika suatu hari ia mengetahui bahwa aku bukan siapa yang ia kira? Bagaimana jika semua kepercayaan dan persahabatan ini hancur begitu saja? Pikir Raffi dengan berat. Suatu sore, mereka duduk di bangku dekat pasar, menikmati secangkir teh hangat dari penjual kecil. Hujan baru saja reda, dan udara dingin membuat mereka sedikit menggigil. Raffi melihat Laila menggenggam tangannya sendiri untuk menghangatkan diri, dan tanpa sadar ia menatapnya lebih lama. Ada keinginan kuat dalam hatinya untuk melindungi, membantu, dan mengungkapkan segalanya. Namun Raffi menahan diri. Ia sadar, pengungkapan identitasnya harus tepat waktu. Terlalu cepat, dan mungkin Laila akan merasa dikhianati. Terlalu lama, dan hatinya sendiri semakin terbakar oleh rasa penasaran dan cinta yang tak bisa ia ungkapkan. Konflik batin ini membuatnya sulit tidur di malam hari. Ia menatap langit gelap dari gang sempit tempat tidurnya, bertanya-tanya apakah kesabaran yang ia pelajari selama ini cukup untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Hari-hari berikutnya penuh tantangan kecil. Mereka menghadapi hujan deras bersama, membantu pedagang yang kewalahan, dan menenangkan anak-anak jalanan yang ketakutan. Dalam setiap tindakan kecil itu, Raffi melihat betapa Laila benar-benar tulus. Hatinya tersentuh, sekaligus merasa bersalah karena ia menyembunyikan kebenaran. Suatu malam, ketika Raffi duduk sendiri di sudut gang, ia menulis dalam hatinya, "Setiap hari bersamamu adalah hadiah dan ujian sekaligus. Hatimu tulus, dan aku ingin kau mencintaiku apa adanya, bukan karena status, tapi karena diriku sendiri. Aku harus siap, kapanpun saatnya tiba,
untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Tapi aku juga harus sabar. Aku harus memastikan bahwa cinta kita lahir dari hati, bukan dari kebohongan atau kemewahan. Raffi menyadari satu hal penting. Cinta sejati tidak hanya soal perasaan, tetapi juga soal keberanian, ketulusan, dan kesiapan menghadapi konsekuensi. Ia mulai melatih dirinya untuk lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bijak dalam setiap interaksi dengan Laila. Ia ingin memastikan bahwa saat waktunya tiba, pengungkapan identitasnya akan diterima dengan hati yang terbuka, bukan kekecewaan atau kebingungan. Di sisi lain, Laila mulai menunjukkan rasa penasaran yang lebih besar terhadap Raffi. Ia sering bertanya tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia bisa begitu tanggap dan bijaksana, dan mengapa sikapnya selalu berbeda dari orang lain. Setiap pertanyaan itu membuat Raffi merasa dagunya menegang dan hatinya berdebar. Ia tahu bahwa satu kesalahan, satu jawaban yang terlalu jujur, bisa mengungkapkan rahasianya terlalu cepat. Malam itu, ketika Raffi menutup matanya, ia berbisik dalam hati. Perjalanan ini belum selesai. Tantangan terbesar belum datang. Tapi aku siap. Aku siap untuk menghadapi hatimu, menghadapi perasaanku sendiri, dan suatu hari nanti, menghadapi kenyataan bahwa rahasiaku harus terungkap. Sampai saat itu tiba, aku akan tetap menjadi diriku sendiri, tersembunyi tapi tulus, dan belajar setiap hari bagaimana menjadi orang yang pantas dicintai. Raffi tertidur dengan perasaan campur aduk, kagum, gelisah, dan penuh harapan. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi setiap langkah yang ia ambil membawa mereka lebih dekat pada hari di mana cinta sejati akan diuji dan rahasia yang ia simpan akan terbuka. Sebuah hari yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa bulan berlalu sejak Raffi mulai menyamar menjadi gelandangan. Hubungannya dengan Laila kini semakin hangat. Mereka tertawa bersama, saling membantu orang lain, dan berbagi cerita tentang kehidupan yang keras namun penuh makna. Namun, setiap senyum dan tatapannya terhadap Laila membuat rahasia yang ia simpan terasa semakin berat di dadanya. Suatu sore, Raffi melihat Laila membantu seorang pedagang tua menata dagangan yang hampir jatuh. Matahari mulai condong ke barat, dan cahaya hangat sore menyorot wajahnya. Raffi merasakan campuran kagum dan gelisah. Ia ingin menghampirinya, ingin duduk bersamanya, tapi hatinya berbisik. Sabar, jangan terburu-buru. Kau harus menjaga rahasiamu. Namun rahasia itu semakin sulit dijaga. Laila mulai menunjukkan rasa penasaran yang lebih besar terhadap dirinya. Ia sering bertanya, "Kau selalu terlihat begitu tenang dan bijaksana. Bagaimana kau bisa begitu?" Raffi menelan ludah, memilih kata-kata dengan hati-hati. "Aku hanya belajar dari pengalaman, dan dari orang-orang di sekitarku. Kehidupan mengajarkan banyak hal jika kita mau mendengarnya," jawabnya. Laila tersenyum, tetapi ada kilatan rasa ingin tahu di matanya. "Kadang aku merasa ada sesuatu yang kau sembunyikan, tapi aku tidak tahu apa." Raffi merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa satu langkah salah bisa menghancurkan kepercayaan yang mereka bangun selama ini. Malam itu, ketika mereka berpisah, Raffi duduk sendiri di sudut gang yang gelap. Hujan baru saja reda, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Ia menunduk, menatap tangannya yang kasar karena kerja keras di jalanan, dan berkata dalam hati, "Semakin dekat aku padanya, semakin sulit aku menyembunyikan diriku. Tapi aku harus sabar. Aku harus memastikan bahwa cinta ini lahir dari ketulusan, bukan dari status atau kekayaanku. Aku harus menunggu saat yang tepat." Hari-hari berikutnya terasa semakin menantang. Setiap tawa Laila, setiap tatapannya yang hangat, membuat Raffi semakin ingin mengungkapkan dirinya. Namun, ia sadar bahwa pengungkapan terlalu cepat bisa membuat segalanya hancur. Ia mulai menghadapi dilema besar. Apakah ia harus menunggu sampai Laila sepenuhnya mengenal hatinya, ataukah ia harus berani sekarang, meski risiko kekecewaan tinggi? Suatu sore,
Mereka sedang membantu anak-anak jalanan menyeberang jalan yang ramai. Saat Laila menoleh dan tersenyum padanya, Raffi merasakan sesuatu yang baru. Ketulusan hatinya ingin terlihat, ingin diterima, ingin dicintai apa adanya. Namun di sisi lain, rasa takut muncul. Bagaimana jika ia menolak saat mengetahui siapa aku sebenarnya? Malam itu, Raffi duduk sendiri, menulis dalam hatinya. Setiap hari bersamamu adalah ujian. Hatimu tulus, dan aku ingin kau mencintaiku apa adanya. Tapi rahasiaku adalah ujian yang harus aku lalui. Aku tidak bisa terburu-buru. Aku harus sabar, tapi juga harus siap. Suatu hari nanti, aku harus menunjukkan siapa aku sebenarnya. Dan hari itu akan menentukan segalanya. Raffi menutup mata, merasakan campuran kagum, gelisah, dan harapan. Ia sadar satu hal, cinta sejati bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tentang keberanian menghadapi diri sendiri, menghadapi rahasia, dan menghadapi risiko. Ia tahu bahwa perjalanan mereka akan mencapai titik kritis, dan saat itu tiba, segala hal yang selama ini ia sembunyikan akan diuji. Di dalam hati Raffi, satu hal jelas, ia harus siap untuk menghadapi semua konsekuensi, baik itu penerimaan atau kekecewaan. Ia tahu, cinta sejati selalu membutuhkan keberanian, ketulusan, dan kesiapan untuk menghadapi kenyataan, dan ia siap menapaki jalan itu, meski penuh tantangan. Beberapa minggu setelah dilema hati itu muncul, hubungan Raffi dan Laila semakin erat. Mereka selalu bertemu di pasar, membantu pedagang, bermain dengan anak-anak jalanan, dan bahkan berbagi tawa di sela kesibukan. Namun, di balik tawa itu, Raffi semakin merasakan beban rahasianya. Setiap kali Laila menatapnya dengan penuh perhatian, hatinya berdebar dan ia merasa bahwa satu kesalahan saja bisa menghancurkan segalanya. Suatu sore, langit berwarna jingga keemasan. Raffi melihat Laila sedang menolong seorang ibu tua menyeberang jalan. Gerakan lembut dan tulus Laila membuat Raffi terpesona. Ia ingin mendekat dan berkata sesuatu yang bisa membuat wanita itu melihat hatinya. Tapi ia menahan diri. Belum waktunya, bisiknya dalam hati. Aku harus sabar. Cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Laila menoleh ke arahnya, tersenyum tipis, seolah merasakan kehadirannya. Kau selalu ada di saat yang tepat, katanya lembut. Kata-kata itu membuat Raffi tersentak. Ia ingin tertawa, ingin menjawab. Tapi kata-kata itu terasa begitu berat karena identitasnya masih tersembunyi. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda kecil mulai muncul. Laila sering menatap Raffi lebih lama dari biasanya. Bertanya hal-hal yang terdengar seperti ingin mengenalnya lebih dalam. Kau terlihat berbeda. Aku merasa ada sesuatu yang kau sembunyikan. Tapi aku tidak tahu apa. Raffi tersenyum samar, menahan gelisah. Aku hanya ingin kau mengenalku perlahan. Aku bukan orang yang sempurna, tapi aku belajar dari setiap hari, dari setiap pengalaman. Momen-momen itu membuat ketegangan dalam hati Raffi semakin tinggi. Ia menyadari bahwa Laila bukan hanya peduli pada dirinya sebagai teman, tapi mulai memiliki rasa ingin tahu yang lebih dalam. Raffi tahu, jika waktunya tiba untuk mengungkap identitasnya, Laila akan melihatnya bukan sebagai gelandangan yang sederhana, tapi sebagai sosok yang selama ini tersembunyi di balik rahasia besar. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di bangku dekat pasar setelah membantu seorang pedagang menata dagangan yang basah karena hujan, Raffi merasakan kehangatan yang luar biasa dari kehadiran Laila. Senyumnya yang tulus, cara tangannya menyentuh barang dagangan dengan hati-hati, dan perhatian yang ia tunjukkan pada orang-orang di sekitar mereka membuat Raffi semakin yakin, wanita ini layak mengetahui kebenaran suatu hari nanti. Namun ketegangan meningkat saat seorang pedagang muda mencoba memanfaatkan Laila untuk mengambil keuntungan dari penjualan dagangan. Tanpa disadari, Raffi melangkah di depan Laila, menatap pedagang itu dengan serius. Suaranya tenang tapi tegas. Jangan lakukan itu. Perhatikan orang-orang di sekitarmu dengan baik. Jangan memanfaatkan kebaikan mereka.
Laila menatap Raffi dengan mata terkejut dan sedikit kagum. Ia merasakan ketulusan dalam tutur kata dan sikapnya. Ada rasa aman yang muncul, rasa bahwa Raffi bukan sekadar teman biasa. Ia peduli dengan dunia dan orang-orang di sekitarnya. Malam itu, ketika Raffi kembali ke gang sempit tempat tidurnya, ia duduk merenung. Hatinya campur aduk, kagum, gelisah, dan penuh harapan. Ia menulis dalam hatinya, semakin aku dekat dengannya, semakin aku ingin jujur. Tapi aku harus menunggu waktu yang tepat. Aku harus memastikan bahwa cintanya bukan karena siapa aku di luar, tapi karena siapa aku sebenarnya. Dan aku harus siap menghadapi konsekuensi dari rahasia yang aku simpan. Suatu hari, ia akan tahu, dan aku harus siap untuk itu. Raffi menyadari satu hal penting. Tanda-tanda kecil yang muncul dari Laila menunjukkan bahwa hatinya sudah terbuka, meski ia belum tahu seberapa dalam rasa percaya dan perasaan yang tumbuh. Ia tahu bahwa perjalanan mereka akan mencapai titik penting, saat rahasia identitasnya akan diuji, dan cinta sejati akan menjadi penentu apakah hubungan ini bisa bertahan. Malam itu, Raffi menutup matanya dengan perasaan tegang sekaligus penuh harapan. Ia tahu, langkah berikutnya dalam perjalanannya bukan lagi tentang bertahan hidup sebagai gelandangan, tetapi tentang keberanian untuk menghadapi hatinya sendiri, keberanian untuk mengungkap kebenaran, dan kesiapan untuk menerima cinta yang lahir dari ketulusan hati. Beberapa hari setelah tanda-tanda rasa penasaran Laila semakin jelas, Raffi merasakan beban rahasianya semakin berat. Setiap tatapan Laila yang hangat, setiap senyum tulusnya, membuatnya ingin jujur, tapi juga takut kehilangan kepercayaan dan ketulusan yang telah mereka bangun. Suatu sore, hujan deras turun tanpa peringatan. Laila sedang menolong pedagang kecil menutupi dagangan mereka agar tidak basah. Raffi datang, membawa payung besar untuk meneduh mereka berdua. Saat mereka berjalan bersama, payung menutupi tubuh mereka dari hujan. Suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar suara tetesan hujan di sekeliling. Raffi, aku merasa, kau berbeda dari semua orang yang aku temui, kata Laila pelan. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku merasa nyaman, aman, tapi aku tidak tahu apa itu. Raffi menatap matanya, merasa dadanya sesak. Detik itu, ia tahu bahwa ia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Hatinya berkata, ini saatnya. Jika aku tidak jujur sekarang, aku mungkin akan kehilangan dia selamanya. Dengan napas dalam, Raffi menarik tangan Laila, menatapnya dengan penuh ketulusan. Laila, ada sesuatu yang harus kau ketahui tentangku. Selama ini, aku menyembunyikan diriku, tapi aku tidak ingin cinta atau persahabatan kita dibangun atas kebohongan. Laila menatapnya. Matanya melebar penuh penasaran dan sedikit cemas. Apa maksudmu? Raffi menghela napas panjang. Aku, bukan siapa yang kau kira selama ini. Aku adalah Sultan Raffi. Anak seorang sultan. Dari istana yang kau mungkin tidak pernah bayangkan. Aku memilih untuk meninggalkan kemewahan dan statusku untuk merasakan kehidupan nyata. Untuk belajar tentang kesederhanaan. Dan untuk menemukan cinta yang tulus. Seketika, Laila terdiam. Ia menatap Raffi tanpa kata. Matanya membesar antara terkejut, bingung, dan perlahan mulai mengerti. Kau, seorang sultan, gumamnya. Selama ini, aku tidak percaya. Aku pikir kau hanya seorang pria biasa yang tulus. Raffi menunduk, menahan rasa takut dan cemas. Aku tahu ini mengejutkan, dan mungkin membuatmu marah atau kecewa. Tapi setiap yang kulakukan di jalanan, setiap tindakan kecil yang kau lihat, itu semua aku lakukan karena aku ingin memahami hidup, dan juga karena aku ingin kau mengenalku tanpa dipengaruhi oleh status atau harta. Ada keheningan yang panjang. Hujan telah reda, dan cahaya sore menyinari wajah mereka. Laila menatap Raffi dengan mata yang basah. Bukan karena hujan, tapi karena campuran emosi, kaget, haru,
dan perlahan mulai memahami ketulusan di balik setiap kata dan tindakan pria ini. "Raffi, aku tidak tahu harus berkata apa," katanya akhirnya. "Selama ini, aku merasa nyaman bersamamu, karena kau tulus, dan sekarang aku tahu, kau benar-benar tulus, meski kau seorang sultan. Hatimu, itu yang membuatku percaya padamu." Raffi tersenyum tipis. Hatinya lega sekaligus penuh haru. "Itulah yang ingin kulihat, dan kuharapkan. Aku ingin kau mencintaiku bukan karena mahkota, bukan karena harta, tapi karena siapa aku sebenarnya." Laila mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Raffi dengan erat. "Aku bisa merasakannya. Hatimu tulus, dan itu lebih berharga daripada segalanya." Detik itu, segala ketegangan, keraguan, dan rahasia yang menumpuk selama berbulan-bulan akhirnya terangkat. Raffi merasakan kelegaan yang luar biasa. Tidak hanya karena rahasianya terbongkar, tapi karena cinta yang lahir di antara mereka kini berdiri di atas dasar ketulusan dan kepercayaan. Mereka berdiri di tengah gang, hujan telah berhenti, dan dunia seolah berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi kebahagiaan mereka. Raffi menatap Laila dengan mata penuh rasa syukur. "Terima kasih, Laila, karena melihat hatiku, bukan statusku." Laila tersenyum, menatapnya hangat. "Dan terima kasih, Raffi, karena bersabar, dan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Kini aku percaya, cinta sejati memang lahir dari ketulusan hati." Mereka berdiri di sana, di tengah dunia sederhana yang kini terasa penuh keajaiban. Rahasia telah terungkap, ketegangan telah terlepas, dan cinta sejati yang selama ini mereka cari akhirnya menemukan jalannya. Bukan karena harta atau kemewahan, tapi karena hati yang tulus dan keberanian untuk jujur. Malam itu, ketika Raffi kembali ke istana untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkannya, hatinya ringan. Ia tahu bahwa perjalanan panjang, pengorbanan, dan kesabaran yang ia lakukan selama ini telah membuahkan hasil. Cinta sejati yang lahir dari ketulusan, kepercayaan, dan keberanian. Hari-hari setelah pengungkapan identitas Raffi menjadi momen yang penuh warna. Laila kini mengetahui siapa Raffi sebenarnya. Seseorang yang lahir dari kemewahan istana, namun memilih meninggalkan semua itu demi memahami kehidupan nyata dan menemukan cinta sejati. Namun, meski rahasia terungkap, perjalanan mereka tidak serta-merta menjadi mudah. Raffi ingin memperkenalkan Laila ke kehidupan istana, tetapi ia juga ingin tetap menjaga rasa sederhana dan tulus yang telah mereka bangun bersama di jalanan. "Aku ingin kau melihat dunia ini, tapi bukan untuk mengubahmu," kata Raffi pada suatu sore, saat mereka duduk di balkon istana yang menghadap kota. "Aku ingin kau tetap seperti dirimu, tulus, baik, dan penuh empati." Laila menatap pemandangan itu dengan mata berbinar. "Dunia ini luar biasa, tapi aku tidak ingin kau merasa aku hanya melihat kemewahanmu. Hatiku tetap sama, untukmu, bukan untuk mahkota atau istana ini." Mereka pun mulai menjalani keseharian baru. Pagi hari di istana untuk mengenal lingkungan, sore hari di pasar atau gang sempit untuk tetap dekat dengan kehidupan sederhana yang dulu mereka jalani. Raffi ingin Laila memahami dunia yang ia tinggalkan, tapi ia juga ingin mereka tetap berakar pada pengalaman yang membuat mereka saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Namun, tantangan baru muncul. Beberapa anggota istana dan keluarga Raffi mempertanyakan hubungan mereka. Bagaimana mungkin seorang sultan jatuh cinta pada wanita biasa? Salah satu penasihat berkata, dengan nada ragu dan skeptis. Raffi menatapnya dengan tegas. "Cinta bukan tentang status. Hatiku memilih dia karena ketulusannya, bukan karena siapa ia atau apa yang ia miliki." Di sisi lain, Laila menghadapi dilema tersendiri. Ia mulai merasa canggung di tengah kemewahan istana, tempat yang dulunya asing baginya. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah aku bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan siapa diriku? Apakah cinta ini akan tetap sama di tengah dunia yang berbeda? Raffi selalu hadir untuk menenangkannya.
Mereka duduk di taman istana, berbicara panjang tentang ketakutan, harapan, dan masa depan. Raffi memegang tangannya, berkata, "Kita akan melewati semuanya bersama. Aku tidak ingin kau berubah karena istana ini. Aku mencintaimu karena hatimu, dan itu tidak akan berubah." Hari-hari berikutnya dipenuhi pengalaman baru. Laila belajar tentang protokol istana, tapi Raffi memastikan mereka tetap menjalani kehidupan sederhana, membantu pedagang lokal, berbagi dengan anak-anak jalanan, dan mengingatkan Laila bahwa ketulusan hati selalu lebih penting daripada kemewahan. Namun, konflik kecil terus muncul. Beberapa anggota istana meragukan kemampuan Laila menyesuaikan diri, sementara Laila merasa kesulitan menyeimbangkan dunia barunya dengan kehidupan yang ia cintai di jalanan. Raffi selalu ada di sampingnya, menenangkan, memberi semangat, dan menunjukkan bahwa cinta mereka bukan hanya tentang dunia luar, tapi tentang hati yang tulus. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon istana, Laila menatap Raffi dan berkata, "Kau tahu, aku tidak takut lagi pada dunia ini. Selama kau ada di sampingku, aku merasa bisa menghadapi apapun. Tapi aku ingin kita tetap seperti dulu, sederhana, tulus, dan saling mendukung." Raffi tersenyum, memeluknya erat. "Itulah yang akan selalu kita lakukan. Dunia ini boleh berubah, tapi hati kita tetap sama. Dan aku akan selalu memilihmu, bukan karena dunia ini, tapi karena dirimu sendiri." Di saat itu, mereka sadar bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang cinta atau pengungkapan identitas. Ini adalah perjalanan belajar, saling menghargai, dan membangun kehidupan yang seimbang, antara kemewahan dan kesederhanaan, antara dunia nyata dan ketulusan hati, antara cinta dan tanggung jawab. Namun, meski mereka telah melewati pengungkapan dan mulai membangun kehidupan baru bersama, tantangan belum selesai. Ada dinamika baru yang menunggu, interaksi dengan keluarga Raffi yang skeptis, tekanan sosial dari dunia istana, dan ujian emosional Laila untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan dirinya. Semua itu menjadi babak baru dalam kisah mereka. Babak yang akan menguji ketulusan, keberanian, dan cinta sejati mereka lebih dari sebelumnya. Raffi menatap Laila, hatinya penuh tekad. "Kita akan menghadapi semua ini bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita selama hati kita tetap tulus." Laila menggenggam tangannya erat, tersenyum. "Aku percaya padamu, dan pada cinta kita." Malam itu, istana terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Bukan karena lampu emas atau kemewahan, tapi karena cinta, kepercayaan, dan ketulusan yang mengalir di antara dua hati yang telah menemukan jalan mereka, meski dunia di sekitar mereka penuh tantangan. Beberapa minggu setelah Laila mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan istana, ketenangan yang mereka bangun mulai terganggu. Meskipun Raffi selalu berusaha melindunginya, dunia istana memiliki dinamika sendiri, intrik politik, kecemburuan, dan pandangan skeptis dari anggota keluarga serta penasihat yang tidak mudah menerima seorang wanita biasa sebagai pendamping seorang sultan. Suatu sore, Raffi mengundang Laila untuk menghadiri acara resmi di istana. Laila, yang selama ini terbiasa dengan kehidupan sederhana, merasa gugup. Ia mengenakan gaun sederhana tapi elegan, berusaha menyesuaikan diri tanpa kehilangan dirinya. Ketika mereka memasuki aula utama, tatapan penuh rasa ingin tahu dan keraguan dari anggota keluarga Raffi langsung menyoroti mereka. Salah seorang paman Raffi, yang dikenal keras dan skeptis, mendekat dan berbicara dengan nada sinis. "Kau membawa wanita ini ke istana, Raffi? Apakah kau yakin dia pantas berada di sini? Apa yang membuatmu memilihnya?" Raffi menatap paman itu dengan tegas. "Bukan status, bukan kemewahan, yang membuatku memilihnya. Tapi hatinya, ketulusannya, keberaniannya, dan kemampuannya untuk peduli pada orang lain. Itu yang membuatnya pantas di sisiku." Paman itu terdiam sejenak, lalu mengernyit, jelas tidak puas, tapi tidak bisa membantah.
Namun tatapan skeptis dari beberapa anggota keluarga lain tetap membuat Laila merasa canggung. Ia menunduk, merasa tidak nyaman di tengah dunia baru yang terasa asing. Raffi menyadari kekhawatiran Laila dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Jangan khawatir, Laila. Kita akan melewati ini bersama. Tetaplah menjadi dirimu sendiri, seperti yang selalu kau lakukan." Selama acara berlangsung, Laila mencoba menyesuaikan diri, berbicara sopan, dan tetap menunjukkan ketulusan hati yang membuat beberapa orang perlahan menghormatinya. Namun, ada bisik-bisik di antara para tamu tentang asal-usulnya, dan beberapa komentar menyakitkan terdengar samar. Laila menahan diri, tapi hatinya tetap terasa berat. Setelah acara selesai, Raffi membawa Laila ke taman istana. Hujan gerimis mulai turun, menambah suasana sepi dan damai di antara mereka. Laila menatap Raffi, matanya sedikit basah karena kelelahan dan tekanan. "Raffi, aku merasa sulit. Dunia ini terlalu berbeda, dan aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Tapi aku juga tidak ingin mengecewakanmu," katanya pelan. Raffi memeluknya erat. "Kau tidak akan kehilangan dirimu, Laila. Dunia ini boleh berbeda, tapi hatimu tetap sama. Aku memilihmu karena hatimu, bukan karena statusmu di sini. Jangan biarkan pandangan orang lain mengubahmu." Hari-hari berikutnya penuh ujian. Laila belajar untuk menavigasi kehidupan istana, tata krama, etika, dan tuntutan sosial, sambil tetap mempertahankan kesederhanaan dan ketulusan yang membuat Raffi jatuh cinta padanya. Sementara itu, Raffi harus terus melindunginya dari tekanan sosial dan intrik politik, sambil memastikan bahwa cinta mereka tetap tumbuh di tengah dunia yang kompleks. Suatu malam, mereka duduk di balkon istana, menatap langit berbintang. Raffi menatap Laila dengan lembut. "Kita mungkin menghadapi banyak ujian di dunia ini, tapi selama kita bersama, kita bisa melewati semuanya. Ketulusan hati selalu lebih kuat daripada pandangan orang lain." Laila menggenggam tangannya erat. "Aku percaya padamu, Raffi. Dan aku juga percaya pada cinta kita. Dunia ini mungkin penuh tekanan, tapi hatiku tetap untukmu." Malam itu, Raffi tersenyum dalam diam. Ia sadar bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan tantangan di dunia baru ini baru permulaan. Namun dengan kepercayaan, ketulusan, dan keberanian mereka, ia yakin bahwa cinta sejati bisa mengatasi semua rintangan. Di sisi lain, Raffi mulai merencanakan cara agar Laila lebih diterima oleh anggota istana, sambil tetap menjaga kebebasan dan ketulusan hatinya. Ia tahu, ujian terbesar mereka belum datang. Intrik yang lebih berat, godaan dunia, dan tekanan sosial akan menjadi pengukur sejati cinta dan keteguhan mereka. Raffi menatap Laila di bawah cahaya bulan. Hatinya mantap. Kita akan menghadapi semua itu bersama. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita, selama hati kita tetap tulus dan saling percaya. Laila tersenyum, membalas genggaman tangannya. "Aku siap, selama kau di sisiku, Raffi." Beberapa minggu setelah Laila mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan istana, ketenangan mereka kembali terganggu. Meskipun cinta mereka tumbuh kuat, dunia istana penuh intrik, kecemburuan, dan tekanan sosial yang terus menguji hubungan mereka. Beberapa anggota istana mulai merencanakan cara untuk memisahkan Raffi dan Laila, karena mereka merasa sulit menerima bahwa seorang sultan jatuh cinta pada wanita biasa. Suatu pagi, Raffi menerima kabar dari salah satu penasihatnya bahwa beberapa anggota keluarga sedang merencanakan uji kesetiaan bagi Laila. Tujuannya jelas, melihat apakah Laila mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan istana atau akan mundur ketika menghadapi tekanan. Raffi segera menemui Laila di taman istana. "Laila, ada hal yang harus kau ketahui. Beberapa orang meragukanmu di istana. Mereka mungkin akan mencoba menguji kesabaran dan hatimu," kata Raffi dengan serius. Laila menatapnya, sedikit gugup tapi tegas. "Raffi, aku tahu dunia ini berbeda.
Aku siap menghadapi semuanya. Selama kau bersamaku, aku tidak akan menyerah. Raffi tersenyum, merasakan keberanian dan ketulusan Laila. Ia tahu bahwa cinta mereka akan diuji lebih berat dari sebelumnya, tetapi ia yakin bahwa Laila adalah pasangan yang tepat, bukan karena status atau kemewahan, tetapi karena hatinya tulus. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Beberapa anggota istana memberikan tugas-tugas yang sulit bagi Laila, menghadiri jamuan resmi, menyesuaikan diri dengan protokol istana, dan menghadapi komentar sinis yang samar tapi menyakitkan. Beberapa tamu mulai menatapnya dengan skeptis, mempertanyakan kemampuannya untuk berada di sisi seorang sultan. Namun, setiap kali Laila merasa tertekan, Raffi selalu hadir. Ia menenangkannya, memberi saran, dan mengingatkan bahwa ketulusan hati lebih penting daripada penilaian orang lain. Suatu sore, ketika Laila terlihat kelelahan setelah jamuan resmi yang panjang, Raffi membawanya ke taman rahasia di belakang istana, tempat mereka bisa berbicara tanpa gangguan. "Kau hebat, Laila," kata Raffi sambil menggenggam tangannya. "Aku tahu ini sulit, tapi kau menunjukkan ketulusan dan keberanian yang luar biasa. Jangan biarkan mereka meruntuhkan hatimu." Laila tersenyum, meski mata sedikit basah. "Aku ingin membuktikan pada dunia, tapi juga pada diriku sendiri, bahwa aku bisa tetap menjadi diriku dan tetap layak bersamamu." Namun, ujian terbesar belum datang. Beberapa anggota istana, yang merasa iri dengan hubungan mereka, mulai menyebarkan rumor dan gosip, mencoba mempengaruhi pikiran Raffi dan Laila. Mereka berharap Laila akan ragu, merasa tidak nyaman, dan akhirnya mundur dari hubungan ini. Suatu malam, saat Raffi dan Laila duduk di balkon istana, membicarakan hari-hari yang penuh tekanan, Laila menatap Raffi dengan mata tegas. "Raffi, aku merasa dunia ini mencoba memisahkan kita, tapi aku tidak akan menyerah. Hatiku tetap untukmu, dan aku akan menghadapi apapun bersama." Raffi merasakan kehangatan dan keberanian Laila. "Kau hebat, Laila. Aku tidak hanya mencintaimu karena hatimu, tapi juga karena keberanianmu. Bersama, kita akan melewati semua ini. Tidak ada intrik atau tekanan yang bisa memisahkan kita selama hati kita tulus dan saling percaya." Hari-hari berikutnya menjadi serangkaian ujian. Laila harus menyesuaikan diri dengan aturan istana, menghadapi komentar sinis, dan menunjukkan ketulusan hati yang konsisten. Raffi selalu ada di sisinya, memberi dukungan dan perlindungan, sambil tetap memastikan bahwa cinta mereka tetap tumbuh di atas dasar kepercayaan dan ketulusan. Meski intrik semakin meningkat, hubungan mereka semakin kuat. Setiap ujian menjadi bukti bahwa cinta mereka bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tentang keberanian, ketulusan, dan komitmen untuk menghadapi dunia bersama. Malam itu, ketika mereka duduk berdua di taman rahasia istana, Raffi memeluk Laila erat. "Kita akan menghadapi semua intrik ini bersama," katanya. "Dan aku yakin, cinta kita akan tetap utuh, karena itu lahir dari hati, bukan dari dunia luar." Laila membalas pelukannya dengan tegas. "Aku percaya padamu, Raffi, dan aku percaya pada cinta kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita." Di bawah cahaya bulan, istana terasa lebih hangat dari sebelumnya. Meski dunia di sekitar mereka penuh tekanan, intrik, dan ujian, Raffi dan Laila menyadari satu hal, cinta sejati selalu menemukan jalannya, selama hati mereka tetap tulus dan saling percaya. Beberapa bulan setelah Laila menyesuaikan diri dengan kehidupan istana, tekanan dari dunia luar semakin terasa. Gosip, rumor, dan skeptisisme beberapa anggota keluarga istana semakin menjadi ujian nyata bagi cinta mereka. Beberapa penasihat bahkan mencoba memprovokasi Raffi untuk mempertanyakan kesetiaan Laila, meski hatinya tahu Laila tulus. Suatu pagi, Raffi menerima kabar bahwa seorang kerabat dekat berencana mengadakan pertemuan istana besar untuk menguji Laila secara langsung di hadapan seluruh anggota keluarga. Tujuannya jelas,
menilai apakah Laila mampu menjalani peran sebagai pendamping seorang sultan atau akan mundur karena tekanan. Raffi segera menemui Laila. Wajahnya serius, tetapi lembut. Laila, hari ini akan sulit. Mereka akan menatapmu, mungkin menguji kesabaranmu, dan mencoba membuatmu merasa tidak pantas. Tapi aku tahu hatimu tulus, dan itu yang paling penting. Aku akan berada di sisimu, selalu. Laila menatap Raffi dengan mata tegas, meski hatinya sedikit berdebar. Aku siap, Raffi. Aku tidak takut. Aku ingin membuktikan pada diri sendiri, dan pada mereka, bahwa aku tulus dan kuat, seperti yang kau lihat selama ini. Acara pun dimulai di aula besar istana. Laila duduk di samping Raffi, menghadapi pandangan tajam beberapa anggota keluarga dan penasihat yang skeptis. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, mulai dari bagaimana Laila menyesuaikan diri dengan protokol istana hingga bagaimana ia akan menghadapi konflik sosial dan politik. Beberapa pertanyaan terdengar meremehkan. Apakah kau benar-benar pantas berada di sisi seorang sultan? Tanya salah seorang anggota keluarga dengan nada sinis. Laila menelan ludah, tetapi menatap Raffi sejenak, lalu mengangkat kepala dengan mantap. Aku bukan di sini karena status atau harta. Aku di sini karena cinta dan ketulusan hati. Aku mencintai Raffi apa adanya, dan aku siap menghadapi tantangan dunia ini bersama-sama dengannya. Seketika, beberapa anggota keluarga terdiam. Ketegasan dan ketulusan Laila membuat mereka terkejut. Bahkan beberapa mulai merasakan kekaguman yang tulus. Namun ujian belum selesai. Beberapa penasihat mencoba menekannya lebih jauh, menanyakan apakah Laila akan tetap setia jika Raffi harus memimpin kerajaan menghadapi masalah besar atau terpaksa berpisah untuk waktu tertentu. Laila menatap Raffi, dan Raffi membalasnya dengan senyum lembut dan mata penuh keyakinan. Dengan suara mantap, Laila menjawab, "Setiap hubungan diuji oleh tantangan, tapi ketulusan hati dan cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Aku percaya pada Raffi. Dan aku percaya pada cinta kami. Tidak ada dunia atau ujian yang bisa mengubah itu." Hati Raffi terasa lega. Ia tahu Laila bukan hanya tulus, tapi juga memiliki keberanian dan keyakinan yang membuatnya pantas untuk mencintai dan dicintai. Raffi berdiri, meraih tangan Laila, dan menatap seluruh anggota keluarga dan penasihat. Cinta sejati bukan tentang status, kemewahan, atau pandangan dunia. Cinta sejati lahir dari hati. Laila menunjukkan ketulusan, keberanian, dan cinta yang sejati. Aku memilihnya bukan karena apa yang ia miliki, tapi karena siapa ia sebenarnya. Momen itu membuat aula menjadi sunyi sejenak. Perlahan, beberapa anggota keluarga yang skeptis mulai tersenyum, dan bahkan penasihat yang keras kepala pun terlihat terkesan. Ujian mereka berhasil dihadapi dengan ketulusan, keberanian, dan cinta yang nyata. Setelah acara selesai, Raffi dan Laila duduk di taman rahasia istana, menatap langit senja yang indah. Raffi menggenggam tangan Laila erat, hatinya penuh kebahagiaan. "Kau luar biasa, Laila. Aku tidak pernah meragukanmu. Kita melewati ujian terbesar ini bersama, dan cinta kita tetap utuh." Laila tersenyum, menatapnya hangat. "Kita berhasil melewati semuanya, Raffi. Dunia ini mungkin penuh tekanan, tapi hatiku tetap untukmu. Dan aku tahu, selama kita bersama, tidak ada yang bisa memisahkan kita." Raffi memeluknya, merasakan kelegaan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Semua tekanan, intrik, dan ujian yang mereka hadapi selama ini terasa seperti perjalanan yang membentuk cinta mereka menjadi lebih kuat dan lebih tulus. Di bawah sinar senja, mereka menyadari satu hal, ujian terbesar bukan hanya berasal dari dunia luar, tetapi juga dari hati sendiri, untuk tetap percaya, tulus, dan berani menghadapi kebenaran. Dan kini, mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala intrik, rintangan, dan tantangan. Raffi menatap Laila dengan mata berbinar.
Ini baru permulaan, Laila. Dunia ini luas, penuh tantangan, tapi aku yakin, selama hati kita tulus, kita bisa menghadapi apapun. Laila menggenggam tangannya erat. Aku siap, bersama-sama denganmu, selamanya. Malam itu, istana terasa hangat. Bukan karena kemewahan atau cahaya lampu, tapi karena cinta, keberanian, dan ketulusan yang mengalir di antara dua hati yang telah melewati ujian terbesar mereka. Dunia baru telah membuka babak baru dalam hidup mereka, dan cinta mereka kini lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah ujian besar di istana, Raffi dan Laila mulai menapaki kehidupan baru dengan lebih percaya diri. Dunia istana, yang sebelumnya terasa asing dan penuh tekanan, kini mulai terasa lebih bersahabat, meski tidak sepenuhnya bebas dari intrik dan pandangan skeptis. Laila mulai belajar menyeimbangkan kesederhanaannya dengan tuntutan protokol istana, sementara Raffi terus membimbing dan melindunginya. Setiap pagi, mereka bersama-sama meninjau kegiatan kerajaan, dari rapat dengan penasihat hingga kunjungan ke desa-desa sekitar. Laila belajar dengan cepat, tetapi tetap menunjukkan sisi tulus dan pedulinya pada orang-orang yang ditemuinya. Hal ini membuat banyak orang perlahan menghormatinya. Suatu sore, mereka berjalan di taman istana yang luas. Angin sepel-sepel membawa aroma bunga dan segarnya dedaunan. Raffi menatap Laila yang tersenyum, tampak nyaman dengan dirinya sendiri meski masih belajar menyesuaikan diri. Kau luar biasa, Laila. Hatimu tetap tulus. Dan itu membuat semua orang di sini menghormati dirimu, bahkan yang awalnya meragukanmu, kata Raffi. Laila tersenyum, matanya berbinar. Aku belajar banyak, bukan hanya tentang istana, tapi tentang diriku sendiri. Aku ingin tetap menjadi diriku, meski di dunia yang berbeda ini. Mereka pun duduk di bangku taman, berbicara panjang tentang tantangan yang masih menunggu. Beberapa anggota keluarga istana masih mempertanyakan keputusan Raffi untuk memilih Laila sebagai pendampingnya, meski kini mereka tidak berani mengekspresikannya secara terbuka. Raffi, aku merasa masih ada yang harus kita buktikan. Beberapa orang mungkin akan terus menilai, bahkan setelah semua ujian ini, kata Laila pelan. Raffi menggenggam tangannya dengan lembut. Kita tidak perlu membuktikan diri pada siapapun selain hati kita sendiri. Aku memilihmu karena hatimu tulus, dan itu tidak akan berubah. Dunia mungkin penuh tekanan, tapi selama kita bersama, aku yakin kita bisa menghadapi apapun. Hari-hari berikutnya membawa dinamika baru. Laila mulai menghadiri jamuan resmi dengan lebih percaya diri, belajar berbicara dengan penasihat kerajaan, dan menunjukkan ketulusan hatinya kepada rakyat. Sementara itu, Raffi menghadapi tantangan dari pihak yang masih skeptis, memastikan bahwa Laila tetap dihormati dan tidak merasa terasing. Suatu malam, mereka duduk di balkon istana, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Laila menatap Raffi dengan mata hangat. Kau tahu, Raffi, dunia ini mungkin rumit, tapi aku merasa kita bisa menaklukkannya bersama. Aku belajar banyak dari dirimu, tentang keberanian, ketulusan, dan cinta yang tulus, katanya. Raffi tersenyum, memeluknya erat. Dan aku belajar banyak darimu juga, Laila. Kau mengajarkanku untuk tetap rendah hati, tulus, dan menghargai setiap orang di sekitar kita. Bersamamu, aku merasa dunia ini bukan hanya istana atau kekayaan, tapi tempat di mana cinta dan ketulusan bisa hidup. Namun, meski mereka mulai menemukan ritme baru, kehidupan istana tetap penuh tantangan. Beberapa anggota keluarga masih mengawasi mereka dari jauh, gosip dan komentar samar masih terdengar, dan intrik sosial tetap mengintai. Raffi dan Laila menyadari bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya aman. Mereka harus terus bersatu, saling mendukung, dan menghadapi dunia bersama-sama. Di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas bagi mereka. Cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang keberanian, ketulusan, dan kesediaan menghadapi tantangan bersama. Setiap hari di istana menjadi pelajaran baru, memperkuat ikatan mereka,
dan mengajarkan mereka bahwa dunia bisa berubah, tapi hati yang tulus selalu menemukan jalannya. Malam itu, Raffi memandang Laila di bawah cahaya bulan. Hatinya mantap. Kita akan menghadapi semua ini, langkah demi langkah. Dunia mungkin menantang, tapi selama kita saling percaya, tidak ada yang bisa memisahkan kita, katanya. Laila menggenggam tangannya erat. Aku percaya padamu, Raffi. Dan aku percaya pada cinta kita. Tidak peduli apapun yang menunggu di depan, aku akan menghadapi semuanya bersamamu. Di balkon istana itu, mereka merasakan kehangatan yang datang bukan dari kemewahan atau lampu emas, tapi dari cinta, kepercayaan, dan ketulusan yang telah mereka bangun bersama. Meski babak baru dalam hidup mereka penuh tantangan, Raffi dan Laila kini siap menapaki setiap langkah, dengan hati yang tulus dan cinta yang kuat. Beberapa bulan setelah Laila mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan istana, ketenangan yang mereka rasakan mulai terganggu oleh konflik baru. Beberapa pihak yang skeptis terhadap hubungan mereka mulai merencanakan strategi untuk memisahkan Raffi dan Laila, dengan cara memanfaatkan tekanan sosial, gosip, dan ujian emosional yang lebih besar. Suatu pagi, Raffi mendapat kabar bahwa beberapa anggota keluarga merencanakan sebuah pertemuan besar di aula istana, dengan tujuan menilai kembali keseriusan Laila dan kesetiaan cintanya. Tujuan mereka jelas. Jika Laila gagal menunjukkan keteguhan hatinya, mereka berharap Raffi akan diragukan dalam memilih pasangan. Raffi segera menemui Laila. Wajahnya serius namun lembut. Laila, hari ini akan menjadi ujian yang paling sulit. Mereka akan mencoba segala cara untuk menguji kesabaran dan ketulusanmu. Tapi aku yakin, hatimu tulus, dan aku akan selalu ada di sisimu. Laila menatap Raffi dengan tegas. Aku siap, Raffi. Aku tidak takut. Selama kau bersamaku. Suatu sore, Laila terlihat sedikit gugup menghadapi tamu penting di istana. Raffi menyadarinya dan menepuk bahunya dengan lembut. Laila, jangan khawatir. Kau bisa melakukannya. Aku tahu hatimu tulus, dan itu akan terlihat. Ingat, mereka menilai bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk melihat keberanianmu. Laila menarik napas panjang, mengangguk, dan melangkah maju dengan penuh percaya diri. Setelah percakapan selesai, Raffi memeluknya erat. Lihat, kau luar biasa. Hatimu yang tulus selalu terlihat, bahkan di dunia yang rumit ini. Hari-hari berikutnya penuh momen manis yang memperkuat cinta mereka. Mereka berjalan-jalan di taman rahasia, menertawakan hal-hal kecil, memasak bersama di dapur istana, dan berbagi cerita masa lalu. Setiap momen sederhana itu menjadi bukti bahwa cinta mereka tidak hanya bertahan pada ujian besar, tetapi juga pada keseharian yang penuh kasih sayang. Suatu malam, mereka duduk di balkon istana, menatap langit berbintang. Laila menunduk sebentar, lalu menatap Raffi. Raffi, aku merasa kita sudah melewati banyak hal bersama. Dunia ini tidak selalu mudah, tapi aku merasa aman bersamamu. Aku belajar banyak tentang keberanian, kesabaran, dan cinta sejati. Raffi menggenggam tangannya erat. Aku juga, Laila. Bersamamu, aku merasa dunia ini bukan hanya istana dan protokol, tapi tempat di mana cinta dan ketulusan bisa hidup. Kita mungkin menghadapi tantangan kecil setiap hari, tapi selama kita saling percaya, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Di balkon itu, mereka tertawa kecil, berbagi cerita, dan merencanakan masa depan. Tidak ada tekanan besar, hanya ketulusan, cinta, dan kesadaran bahwa mereka sedang membangun fondasi kehidupan baru bersama, satu langkah kecil demi langkah kecil. Malam itu, Raffi menatap Laila di bawah cahaya bulan. Langkah demi langkah, Laila, kita akan membangun kehidupan ini bersama. Dunia ini penuh tantangan, tapi kita sudah melewati ujian terbesar. Sekarang saatnya menikmati perjalanan, sambil tetap saling mendukung dan menjaga ketulusan hati. Laila menggenggam tangannya erat. Aku siap, Raffi.
Kita akan menapaki dunia ini bersama, menghadapi apapun, dan tetap menjadi diri kita sendiri. Di bawah sinar bulan, istana terasa hangat, bukan karena lampu atau kemewahan, tetapi karena cinta, ketulusan, dan kepercayaan yang mengalir di antara dua hati yang telah melewati semua ujian, dan kini menapaki kehidupan baru bersama dengan keyakinan dan harapan. Beberapa bulan setelah menapaki kehidupan baru, Raffi dan Laila mulai menemukan ritme mereka di istana. Meski ujian besar telah terlewati, dunia istana tetap penuh dinamika, intrik kecil, gosip, dan tekanan sosial yang kadang muncul secara tak terduga. Suatu siang, saat Raffi sedang memimpin rapat penting, seorang utusan tiba-tiba datang membawa kabar yang mengagetkan. Sebuah desa di pinggiran kerajaan mengalami banjir akibat hujan deras, dan rakyat membutuhkan bantuan segera. Situasi ini membutuhkan perhatian Raffi langsung, sementara Laila diharapkan menenangkan rakyat yang panik dan memimpin penggalangan bantuan. Raffi menatap Laila dengan serius, tetapi penuh keyakinan. Laila, ini adalah kesempatanmu menunjukkan keberanian dan ketulusan hatimu. Aku percaya kau bisa menghadapi situasi ini. Laila menarik napas panjang, lalu mengangguk tegas. Aku siap, Raffi. Kita akan menolong mereka bersama-sama, dan aku akan melakukan apa yang bisa kulakukan untuk rakyat. Begitu mereka tiba di desa, Laila langsung turun tangan. Ia membantu mendirikan tenda darurat, menenangkan warga yang panik, dan memastikan anak-anak dan orang tua mendapatkan makanan serta air bersih. Keuletan dan ketulusan Laila membuat banyak warga kagum, dan kabar tentang keberaniannya menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Sementara itu, Raffi memimpin tim bantuan dari istana, memastikan semua logistik berjalan lancar. Ia sering menatap Laila dari jauh, merasa bangga dengan ketulusan dan keberanian wanita yang dicintainya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa penasihat yang masih skeptis mencoba memanfaatkan situasi untuk menimbulkan keraguan. Mereka menyebarkan kabar bahwa Laila mungkin tidak cukup berpengalaman menghadapi masalah besar, berharap Raffi mulai ragu terhadap pilihannya. Raffi mendengar kabar itu, tetapi ia menolak untuk percaya pada gosip semata. Malam harinya, setelah hari yang melelahkan, ia menemui Laila di tepi sungai kecil yang mengalir di desa. Kau luar biasa, Laila. Aku melihat bagaimana kau menenangkan mereka, bekerja keras, dan menunjukkan ketulusan hatimu. Jangan biarkan gosip mengganggumu, kata Raffi sambil menggenggam tangan Laila erat. Laila tersenyum lelah tapi bangga. Aku hanya melakukan apa yang kuanggap benar. Aku tidak peduli apa kata orang, selama kita saling percaya dan bekerja bersama. Momen itu membuat mereka semakin dekat. Meski dunia terus menguji mereka, mereka belajar bahwa keberanian dan ketulusan hati bisa mengatasi gosip, tekanan sosial, dan tantangan kecil yang muncul secara tak terduga. Keesokan harinya, saat mereka kembali ke istana, beberapa anggota keluarga yang sebelumnya skeptis mulai melihat Laila dengan mata berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian, ketulusan, dan dedikasinya bukan sekadar topeng. Ia benar-benar tulus dan pantas berada di sisi Raffi. Di malam hari, Raffi dan Laila duduk di balkon istana, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Kau tahu, Raffi, aku merasa kita sudah melewati banyak hal. Dunia ini penuh intrik, tekanan, dan tantangan. Tapi aku merasa aman bersamamu. Hatiku tahu bahwa kita bisa menghadapi apapun bersama, kata Laila lembut. Raffi menatapnya hangat. Aku juga merasa begitu. Laila, kita telah melewati ujian besar dan tantangan kecil. Dunia mungkin selalu punya kejutan, tapi selama kita saling percaya, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Malam itu, mereka tertawa, berbagi cerita, dan menikmati momen sederhana di balkon istana. Tidak ada tekanan besar, hanya ketulusan, cinta, dan kesadaran bahwa hidup mereka kini penuh tantangan dan harapan. Raffi menggenggam bahu Laila, menatapnya di bawah sinar bulan. Kita masih punya banyak langkah yang harus ditempuh, Laila,
Tapi selama kita bersama, aku yakin kita bisa menghadapi semuanya. Dunia ini mungkin besar dan penuh tantangan, tapi hati kita lebih besar dan lebih kuat. Laila menatapnya, tersenyum hangat. Aku siap, Raffi. Kita akan menghadapi dunia ini bersama, selangkah demi selangkah, dengan cinta dan ketulusan hati. Di bawah cahaya bulan dan bintang, istana terasa hangat, bukan karena kemewahan, tetapi karena cinta, keberanian, dan ketulusan yang mengalir di antara dua hati yang telah menemukan kekuatan mereka, tidak hanya dalam cinta, tapi juga dalam menghadapi dunia yang luas dan penuh kejutan. Beberapa minggu setelah ujian terakhir di desa, Raffi dan Laila mulai merasakan kehidupan istana yang lebih harmonis. Meski tantangan kecil masih ada, mereka telah menemukan ritme yang membuat hubungan mereka semakin kuat. Dunia istana yang dulunya terasa menakutkan kini mulai terasa seperti rumah, tempat di mana cinta, ketulusan, dan kebersamaan menjadi fondasi utama. Suatu sore, Raffi mengajak Laila berjalan-jalan di taman istana. Udara sejuk dan aroma bunga yang mekar membuat suasana menjadi tenang dan romantis. Laila tampak cantik dengan pakaian sederhana. Rambutnya tertiup angin lembut. "Kau tahu, Laila," kata Raffi sambil tersenyum, "setiap hari bersamamu membuatku semakin bersyukur. Dunia ini boleh rumit, tapi kau membuat segalanya terasa lebih ringan dan indah." Laila tersenyum, menatapnya dengan mata berbinar. "Aku juga merasa begitu, Raffi. Dulu aku takut dunia ini akan membuatku berubah. Tapi sekarang aku merasa aku bisa tetap menjadi diriku sendiri, sambil belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan baru kita." Hari itu, mereka duduk di tepi kolam taman, berbagi cerita tentang masa lalu, masa kini, dan rencana untuk masa depan. Raffi memegang tangan Laila, menatap matanya dengan lembut. "Kau tahu, Laila, aku tidak hanya mencintaimu karena hatimu tulus, tapi juga karena keberanianmu menghadapi dunia ini. Kau membuatku percaya bahwa cinta sejati bisa menghadapi apapun, termasuk dunia yang rumit ini." Laila tersenyum, wajahnya memerah tipis. "Dan aku mencintaimu karena kau selalu mendukungku, memberi kepercayaan, dan membuatku merasa aman, meski dunia di luar sana penuh tekanan." Momen itu terasa magis. Di tengah taman yang tenang, dengan cahaya senja yang lembut memantul di permukaan kolam, mereka merasakan kebahagiaan sederhana tapi begitu mendalam. Raffi menarik Laila perlahan ke pelukannya, dan mereka duduk berdua, menikmati ketenangan dan kehangatan yang datang dari cinta mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, Raffi memperkenalkan Laila lebih dekat kepada keluarga kerajaan yang sebelumnya skeptis. Dengan cara yang lembut tapi tegas, ia menunjukkan bahwa Laila bukan hanya pendampingnya, tetapi juga bagian dari keluarga kerajaan. Keberanian, ketulusan, dan dedikasi Laila membuat sebagian besar anggota keluarga terkesan, dan suasana istana perlahan menjadi lebih harmonis. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon istana, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, Laila menatap Raffi dengan lembut. "Raffi, aku merasa kita sudah melewati banyak hal, dari dunia jalanan hingga ujian di istana. Dunia ini mungkin penuh tantangan, tapi aku merasa aman bersamamu. Aku merasa kita bisa menghadapi apapun bersama." Raffi menggenggam tangannya erat. "Aku juga merasa begitu, Laila. Kita sudah melewati ujian besar dan tantangan kecil, dan kita berhasil. Dunia ini penuh intrik dan tekanan, tapi cinta kita lebih kuat dari semuanya." Malam itu, mereka tertawa, berbagi cerita, dan menikmati momen sederhana di balkon. Tidak ada tekanan besar, hanya ketulusan, cinta, dan kesadaran bahwa hidup mereka kini penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang mulai terbangun. Di bawah cahaya bulan, Raffi menatap Laila dan berkata dengan lembut, "Kau tahu, Laila, langkah demi langkah, kita membangun dunia kita sendiri. Dunia ini mungkin luas dan penuh kejutan, tapi selama kita saling percaya, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Aku tidak sabar untuk menjalani sisa hidup ini bersamamu."
Laila tersenyum hangat, menatap matanya. Aku siap, Raffi. Kita akan menghadapi dunia ini bersama, membangun kehidupan kita sendiri, dan tetap menjaga ketulusan hati kita. Di taman, balkon, dan seluruh istana yang kini terasa lebih hangat, Raffi dan Laila menyadari satu hal. Cinta sejati bukan hanya tentang ujian besar atau intrik, tetapi juga tentang momen-momen sederhana, ketulusan, dan keberanian untuk selalu percaya pada satu sama lain. Beberapa minggu setelah Raffi dan Laila mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan istana, suasana mulai berubah menjadi lebih harmonis. Ujian besar telah dilewati, intrik perlahan mereda, dan sebagian anggota keluarga mulai menerima Laila sepenuh hati. Meskipun tantangan kecil masih muncul, mereka sudah menemukan ritme kehidupan baru yang membuat hati terasa damai. Suatu pagi, Raffi mengajak Laila berjalan-jalan di taman rahasia istana, tempat mereka sering berbicara bebas tanpa gangguan. Cahaya matahari menembus dedaunan, menciptakan suasana hangat dan damai. Laila tersenyum, memandang Raffi. Kau tahu, Raffi, aku merasa dunia ini tidak lagi menakutkan. Aku bisa menjadi diriku sendiri, sambil belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan baru kita, katanya lembut. Raffi menatapnya hangat, menggenggam tangannya. Aku bangga padamu, Laila. Hatimu tulus, keberanianmu luar biasa, dan setiap langkah yang kau ambil membuatku semakin yakin bahwa kita bisa menghadapi apapun bersama. Hari itu mereka memutuskan untuk mengunjungi salah satu desa dekat istana, memberi bantuan ringan dan berbagi waktu dengan warga. Laila, yang dulu hanya belajar dari Raffi, kini mulai memimpin kegiatan dengan percaya diri, menenangkan anak-anak yang takut, membantu orang tua, dan menunjukkan ketulusan hatinya. Warga desa terpukau dengan ketulusan Laila. Seorang ibu setempat berkata, "Kau bukan hanya cantik, nak, tapi hatimu tulus. Kau benar-benar peduli pada kami." Laila tersenyum, merasa hangat di hati. Setelah kembali ke istana, mereka menghadapi momen kecil tapi penting. Beberapa anggota keluarga yang sebelumnya skeptis mulai menyapa Laila dengan ramah dan bahkan meminta nasihat darinya. Raffi melihat hal ini, hatinya penuh kebanggaan. Lihat, Laila, dunia mulai menerima ketulusanmu. Mereka menghargaimu karena hatimu, bukan karena siapa kau atau dari mana asalmu. Bisik Raffi sambil memeluknya dari belakang. Malam harinya, mereka duduk di balkon istana, memandang langit berbintang. Laila menunduk sebentar, lalu menatap Raffi dengan lembut. Raffi, aku merasa kita telah melewati begitu banyak hal. Dunia ini mungkin penuh tantangan, tapi aku merasa aman bersamamu. Aku ingin melangkah maju, menatap masa depan, dan membangun hidup kita bersama, katanya dengan tulus. Raffi menggenggam tangannya erat, menatap matanya dalam-dalam. Aku juga merasa begitu. Laila, kita telah melewati ujian besar, intrik, dan tantangan, tapi cinta kita tetap utuh. Kita mulai membangun dunia kita sendiri, dunia di mana ketulusan dan keberanian menjadi fondasi. Momen itu terasa hangat. Di tengah balkon yang tenang, dengan lampu istana yang berkelap-kelip dan cahaya bulan yang lembut, mereka merasakan kebahagiaan sederhana namun mendalam. Cinta mereka telah diuji dan tetap kuat. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegiatan yang memperkuat hubungan mereka. Berjalan bersama di taman, berbagi cerita masa lalu, tertawa atas hal-hal kecil, dan menghadapi tanggung jawab istana secara bersama-sama. Setiap momen sederhana itu memperkuat cinta dan kepercayaan mereka. Suatu malam, Raffi menarik Laila ke pelukannya. Kita mungkin masih menghadapi dunia yang penuh intrik, Laila, tapi hatiku yakin. Selama kita saling percaya dan tulus, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ini baru permulaan hidup kita bersama, katanya dengan lembut. Laila tersenyum hangat, menempelkan kepalanya di bahu Raffi. Aku siap, Raffi. Aku siap menghadapi dunia ini bersamamu, menapaki setiap langkah, dan menjaga ketulusan hati kita. Di bawah cahaya bulan, balkon istana terasa hangat,
Bukan karena kemewahan, tetapi karena cinta, kepercayaan, dan ketulusan yang mengalir di antara dua hati yang telah melewati ujian terbesar mereka. Dunia baru terbuka di depan mereka, penuh tantangan ringan, kesempatan, dan harapan, dan Raffi serta Laila siap menapakinya, selangkah demi selangkah, bersama-sama. Beberapa bulan setelah tantangan terakhir, suasana istana mulai terasa damai. Gosip dan intrik yang dulu mengganggu hubungan Raffi dan Laila perlahan mereda, digantikan oleh penerimaan dan rasa hormat dari anggota keluarga serta penasihat kerajaan. Laila kini tidak hanya dianggap sebagai pendamping Raffi, tetapi juga sebagai bagian penting dari istana. Suatu pagi, Raffi mengajak Laila duduk di taman rahasia istana, tempat mereka sering berbagi cerita. Burung-burung berkicau riang, dan sinar matahari menembus dedaunan, menciptakan suasana hangat dan damai. "Kau tahu, Laila," kata Raffi sambil tersenyum, "aku senang melihat bagaimana kau menyesuaikan diri dengan dunia ini. Dunia istana bisa rumit, tapi kau membuatnya terasa lebih hangat dan sederhana." Laila tersenyum lembut. "Aku merasa begitu juga. Dulu aku takut tidak akan diterima. Tapi sekarang aku merasa menjadi diriku sendiri tetap mungkin, bahkan di dunia ini. Dan semua itu karena kau selalu ada di sisiku." Hari itu, mereka mengunjungi beberapa anggota keluarga secara langsung. Beberapa anggota yang sebelumnya skeptis mulai menyapa Laila dengan ramah, bahkan meminta saran darinya tentang urusan sosial dan kegiatan rakyat. Hal ini membuat Laila tersenyum, merasa diterima sepenuhnya. Raffi menatapnya dengan bangga. "Lihat, Laila, mereka menghormati ketulusan hatimu. Mereka tidak menilai kau karena status, tapi karena siapa kau sebenarnya." Beberapa hari kemudian, istana mengadakan jamuan kecil untuk merayakan keberhasilan bantuan Laila dan Raffi kepada rakyat selama beberapa bulan terakhir. Laila duduk di sisi Raffi, merasa nyaman dan diterima. Suasana hangat dan ramah mengelilingi mereka. Bahkan Paman Raffi yang paling skeptis tersenyum dan menepuk bahu Laila, tanda pengakuan atas ketulusan dan keberaniannya. Suasana malam semakin hangat saat mereka berjalan kembali ke istana, berbicara tentang rencana masa depan, mengembangkan program untuk rakyat, mempererat hubungan dengan anggota keluarga, dan membangun rumah tangga yang penuh cinta dan ketulusan. Beberapa hari kemudian, Raffi mengadakan makan malam kecil di taman rahasia istana, hanya untuk mereka berdua. Lampu-lampu kecil tergantung di antara pepohonan, lilin-lilin berkelap-kelip, dan aroma bunga membuat suasana romantis sempurna. "Kau tahu, Laila, aku ingin kita selalu seperti ini," kata Raffi sambil tersenyum, menggenggam tangannya. "Kita mungkin menghadapi dunia yang penuh intrik, tapi aku ingin kita selalu bisa kembali ke tempat di mana cinta dan ketulusan kita tumbuh." Laila menatapnya hangat, meletakkan kepalanya di bahunya. "Aku setuju, Raffi. Tempat ini, hatimu, dan cinta kita, itu yang membuatku merasa aman dan bahagia. Aku siap menapaki hidup ini bersamamu, apapun yang menanti di depan." Malam itu, mereka duduk berdua, menatap bintang-bintang, merasakan kehangatan yang lahir dari cinta dan kesetiaan yang telah diuji. Tidak ada intrik besar, tidak ada tekanan berat, hanya mereka berdua, dunia yang luas, dan cinta yang semakin kuat. Di balik kemewahan istana, Raffi dan Laila menemukan kebahagiaan sederhana, ketulusan hati, keberanian untuk menghadapi dunia bersama, dan kehangatan cinta yang tulus. Mereka menyadari bahwa dunia bisa berubah, tetapi cinta sejati, kepercayaan, dan kesetiaan akan selalu menemukan jalannya. Raffi menatap Laila, matanya berbinar penuh harapan. "Ini baru permulaan, Laila, permulaan hidup kita bersama. Langkah demi langkah, kita akan menghadapi dunia, membangun keluarga, dan menjaga cinta ini tetap tulus." Laila tersenyum, menggenggam tangannya erat. "Aku siap, Raffi. Bersamamu, aku merasa dunia ini indah, dan aku percaya pada cinta kita." Di bawah cahaya bulan dan lampu-lampu taman,
Balkon dan seluruh istana terasa hangat, bukan karena kemewahan, tapi karena cinta, ketulusan, dan keyakinan dua hati yang telah melewati ujian terbesar mereka. Masa depan terbentang di depan mereka, penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan langkah-langkah kecil menuju kehidupan harmonis yang mereka impikan. Matahari pagi menyinari istana dengan hangat, menandai hari baru yang penuh harapan. Raffi dan Laila berjalan berdampingan di taman. Tangan mereka saling menggenggam erat. Dunia yang dulu terasa rumit kini berubah menjadi tempat di mana cinta, ketulusan, dan kebersamaan menjadi fondasi utama kehidupan mereka. Setelah melewati ujian besar, intrik, dan tantangan kecil, Raffi dan Laila telah menemukan keseimbangan antara kehidupan istana dan cinta mereka. Setiap langkah yang mereka ambil kini penuh keyakinan, dan setiap keputusan diambil bersama-sama dengan hati yang tulus. Di aula besar istana, keluarga dan penasihat berkumpul untuk acara sederhana merayakan kehidupan baru Raffi dan Laila. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya suasana hangat, tawa, dan kebahagiaan yang tulus. Semua orang tersenyum, menikmati momen keharmonisan yang jarang terjadi di dunia istana. Paman Raffi yang dulu skeptis maju, tersenyum hangat kepada Laila. Kau telah membuktikan dirimu, Laila. Hatimu tulus, dan keberanianmu menginspirasi kita semua. Selamat datang sebagai bagian dari keluarga kami, katanya dengan suara lembut. Laila tersenyum, mata berbinar, menatap Raffi yang berdiri di sisinya. Terima kasih. Aku merasa diterima sepenuhnya. Aku berjanji akan selalu menjaga cinta dan ketulusan hati ini bersama Raffi. Raffi menatap Laila dengan penuh kebanggaan. Kau bukan hanya pendampingku, Laila. Kau adalah kekuatanku, inspirasiku, dan alasan kebahagiaanku. Bersamamu, aku siap menghadapi dunia apapun. Acara itu ditutup dengan tawa, pelukan, dan rasa syukur. Raffi dan Laila berjalan keluar dari aula, menatap langit senja yang berwarna emas dan ungu. Angin lembut membawa aroma bunga dari taman, mengiringi langkah mereka yang kini mantap dan penuh keyakinan. Di balkon rahasia istana, tempat mereka sering berbagi cerita dan tawa, Raffi memeluk Laila dari belakang. Laila, lihatlah dunia ini. Kita telah melewati begitu banyak hal, dan sekarang waktunya menikmati kehidupan kita. Dunia mungkin penuh tantangan, tapi hatiku yakin, selama kita bersama, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Laila menempelkan kepalanya di bahu Raffi, tersenyum hangat. Aku siap, Raffi. Bersamamu, aku merasa dunia ini indah. Aku percaya pada cinta kita, dan pada masa depan yang akan kita bangun bersama. Malam itu, istana terasa hangat bukan karena lampu emas atau kemewahan, tetapi karena cinta, ketulusan, dan kepercayaan yang mengalir di antara dua hati yang telah melewati ujian terbesar mereka. Semua intrik, tantangan, dan rintangan terasa seperti bagian dari perjalanan yang membentuk cinta mereka menjadi lebih kuat dan tulus. Raffi menatap Laila dengan mata berbinar, penuh harapan. Ini adalah awal dari kehidupan baru kita. Laila, dunia ini luas, penuh tantangan, tapi cinta kita lebih besar dan lebih kuat. Kita akan menapakinya bersama, selangkah demi selangkah, dengan hati yang tulus. Laila menggenggam tangannya erat. Aku siap, Raffi. Selama kita bersama, aku tahu kita bisa menghadapi apapun dan tetap bahagia. Cinta kita akan selalu menjadi cahaya yang menuntun kita. Di bawah cahaya bulan dan bintang yang memantul di taman, Raffi dan Laila berdiri berdampingan, menatap masa depan dengan senyum hangat. Dunia baru terbentang di depan mereka, penuh harapan, kebahagiaan, dan kehidupan yang harmonis. Dua hati yang telah melewati ujian terbesar kini menemukan kedamaian dan cinta sejati, siap menapaki hari-hari mereka bersama selamanya. Dan di sanalah mereka, Sultan dan pendampingnya, bukan karena harta atau status, tetapi karena cinta tulus yang telah melewati segala ujian,
menjadi kisah inspiratif yang akan dikenang oleh seluruh kerajaan.